Teman-teman yang sudah berkenan untuk hadir dan join dalam webinar kita kali ini. Selamat datang. Terima kasih atas keluangan waktunya untuk menyempatkan diri hadir di acara kita pagi ini ya, teman-teman ya. Jadi kita kali ini, perkenalkan dulu, nama saya Bahtiar dari Scholar Edu. Pagi ini kita akan menyelenggarakan sebuah webinar ya, teman-teman ya. Kami dari Scholar Edu punya something to share pada teman-teman sekalian. Kita ingin membagikan tentang tips and trick menghadapi seleksi substansi dari beasiswa LPDP tahun 2024. Ya, jadi kalau teman-teman tahu mungkin kemarin sudah pada melewati fase seleksi administrasi teman-teman ya. Mungkin beberapa di antara teman-teman sudah bergabung juga. Selamat buat yang lolos. Yang belum lolos tenang saja, kita terus berjuang ya, masih banyak kesempatan lainnya. Timeline-nya kurang lebih gini, teman-teman. Jadi setelah kemarin pengumuman seleksi administrasi, next-nya akan ada tahapan berikutnya yaitu seleksi tes bakat skolastik ya. Nanti itu kira-kira kalau nggak salah ya 18 Maret ya teman-teman ya. Nah setelah itu kalau teman-teman lolos lagi akan menghadapi namanya seleksi substansi. Seleksi substansi itu seperti apa? Mari kita simak buat mengetahui lebih jauhnya di seminar kali ini. Oke? Nah, di seminar kali ini kita akan hadirkan dua orang narasumber yang sangat kompeten ya teman-teman ya. Mereka sudah berpengalaman nih dalam menembus kerasnya seleksi beasiswa LPDP sebelumnya. Yang pertama kita akan punya Mas Fajri Nuari di sini. Kita akan menjadi sebuah kehormatan bagi kita untuk beliau nanti sharing-sharing dan menjelaskan kira-kira apa nih tips and triknya untuk bisa lolos seleksi substansi ini. Yang kedua adalah ada juga Mas Nurul Rofi yang juga lolos beasiswa LPDP. Dan sekarang kalau tadi Mas Fajri itu sudah selesai nih kuliahnya teman-teman, sekarang udah kembali mengabdi di tanah air. Sementara Mas Nurul Rofi ini posisi masih menjalani studinya. Nah, jadi ini mungkin nanti teman-teman bisa dapat pengalaman nih dari dua sudut pandang nih. Satunya yang sudah melewati, yang satunya yang sedang menjalani gitu ya. Kira-kira. Nggak lupa nanti diskusi kita akan juga dipandu oleh seseorang yang juga berkompeten di bidangnya. Ada Mas Danar Anindito. Kalau tadi Mas Fajri ini adalah lulusan dari Glasgow University, UK. Mas Nurul Rofi itu saat ini sedang menjalani studinya di University of Sydney, Australia. Kalau Mas Danar ini menjalani program masternya kemarin di Uppsala University, Swedia. Itu ya teman-teman ya. Jadi lumayan kaya nih kita nanti point of view-nya dari narasumber dan moderator kita yang sangat berpengalaman. Oke, sebelum kita mulai diskusinya, sebelum kita langsung ke pokok bahasan kita hari ini, izinkan saya untuk sedikit menyampaikan gambaran umum ya tentang organisasi kami nih, tentang Scholar Edu. Apa sih Scholar Edu? Jadi kurang lebih gini teman-teman. Ini untuk singkatnya saya bisa bantu jelaskan seperti ini. Kira-kira Scholar Edu Indonesia itu kita adalah sebuah platform pendidikan dan pelatihan profesional ya teman-teman ya. Kita akan mempunyai beberapa bidang yang bisa kita sediakan, beberapa layanan yang bisa kita sediakan, kita bantu teman-teman dalam hal apa aja sih? Intinya kita akan membantu teman-teman dalam melengkapi kompetensi teman-teman. Untuk apa aja? Bisa untuk lulus dari perguruan tinggi, bisa untuk teman-teman yang mau persiapan untuk studi lanjutan, baik nyari beasiswanya maupun apply kampusnya. Bisa juga teman-teman yang sedang persiapan mencari kerja, mungkin melamar kerja. Bisa jadi teman-teman pengen masuk ke ujian CPNS maupun ujian tes kerja di perusahaan-perusahaan swasta, bisa juga kita bantu. Atau mungkin teman-teman yang udah kerja nih, yang udah masuk ke dunia kerja, nanti kita juga siap untuk membantu upskilling kompetensinya teman-teman. Ya, dan beberapa macam soft skill yang lain yang mungkin teman-teman bakal perlu nih, kalau di dunia kerja maupun di dunia studi nanti ya. Nah, dasar kami kenapa kami membentuk Suara Edu ini adalah ya karena kami percaya bahwa kita semua nih generasi muda Indonesia, kita semua itu berhak mendapatkan support dan kesempatan yang sama dalam meningkatkan kompetensi kita maupun mewujudkan mimpi-mimpi kita. Jadi ya teman-teman ya, itu bisa dalam bentuk hobi, bisa dalam bentuk penunjang karir kita supaya lebih baik gitu ya, ataupun untuk teman-teman yang ingin meraih impian untuk meningkatkan levelnya dari yang sudah dicapai sekarang. Gitu ya teman-teman, mungkin itu kira-kira sekilas mengenai Scholar Edu dan sekilas mengenai apa yang akan kita bahas, siapa yang akan membantu kita membahas hari ini.
nggak perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai diskusi kita. Untuk menjalankan diskusi ini, saya akan persilakan kepada Pak Moderator kita, Bapak Danar Anindito, silakan kami persilakan untuk memimpin webinar kita kali ini. Over and out, Pak Danar silakan. Terima kasih banyak Mas Batiar. Selamat pagi teman-teman semua. Nah, jadi sebelum kita masuk ke sesi narsum, saya mau sedikit sharing nih. Jadi mungkin kalau teman-teman ada yang mengikuti soal gimana sih sejarah dari seleksi LPDP, nah, dapat dikatakan sangat dinamis. Saya ingat dulu pas awal-awal LPDP berdiri itu, mereka tuh membuka seleksi sepanjang tahun. Jadi kalau sekarang mungkin cuma setahun sekali ya, atau setahun 2 kali. Tapi dulu tuh awal-awal LPDP dibuka tuh mereka buka sepanjang tahun, sehingga sangat besar sekali peluang apa seseorang buat keterima LPDP karena mereka bisa melamar sepanjang tahun. Nah kemudian pelan-pelan kalau saya nggak salah 2016 itu diubah jadi 4 kali dalam setahun. Lalu tahun berikutnya cuma sekali dalam setahun. Dan dulu tuh pas saya pertama kali apply itu cuma ada jalur reguler sama afirmasi. Jadi pas saya dulu itu keterima tuh lewat jalur reguler. Nah sekarang kemudian berkembang lagi ada jalur targeted. Sekarang nambah lagi ada jalur santri dan dan mungkin ke depan akan ada tambah lagi. Begitu pula seleksinya. Kalau dulu pas saya pertama kali ikutan itu nggak ada seleksi skolastik. Kalau dulu pas saya itu adanya seleksi psikotes. Jadi dapat dikatakan eh, LPDP eh, cukup dinamis untuk apa? Untuk mengikuti perkembangan apa zaman. Oleh karena itulah di waktu kali ini kita mengundang Mas Fadri dan Mas Rofi untuk sharing karena kami yakin mereka berdua dengan pengalaman yang mereka miliki ketika ikut seleksi bisa sharing ke teman-teman. Nah, berikutnya saya mau sharing dikit nih soal background dari dua narsum kita yang sangat luar biasa. Nah, yang pertama ini ada Mas Fajri. Beliau ini lulusan dari UI, Fiskal tahun 2011. Nah, kemudian walaupun dia kuliah di Fiskal, tapi karena dia punya passion di bidang pendidikan, dia kemudian mengabdi. Kalau misalnya teman-teman ada yang tahun bisa mengajar, dulu di tahun 2013 sampai 14, Mas Fajri eh, eh, terbang ke Fak-Fak di Papua Barat untuk mengajar salah satu SD di tempat terpencil di sana. Jadi memang sejak pas lulus kuliah, Mas Fajri langsung terjun di apa di dunia pendidikan hingga hingga sampai mengajar di tempat terpencil di Papua Barat. Nah, kemudian selepas dari sana, beliau pun kembali bekerja di dunia pendidikan lagi di Kuiper Indonesia. Nggak akhirnya pada tahun 2022 dia terima LPDP dan dia pun melanjutkan studinya ke Glasgow. Dan dia pun kembali mengambil di dunia pendidikan, yakni di program Education for Sustainable Futures. Nah, itu sekelas dari Mas Fajri. Nah, berikutnya dari Mas Rofi atau Mas Rofi. Beliau juga nggak kalah keren nih. Beliau ini dulu alumni dari UNER, Ilmu Ekonomi, dengan IPK cum laude 3,63. Nah, pasca lulus dari UNER, dia melanjutkan mengabdi sebagai analis perekonomian di Kemenko Perekonomian. Nah, beliau ini pernah jadi mewakili Indonesia di perundingan RCEP di Vietnam. Nah, saat ini dia sedang mendalami ilmunya di dunia public policy di University of Sydney dengan majornya political economy. Nah, Mas Rofi ini punya satu skill yang unik, yakni barista. Jadi beliau ini nggak hanya pintar dalam sisi ekonomi, namun dia juga ahli meracik kopi. Nah, mungkin sekilas dari pengetahuan saya. Nah, berikutnya kita akan mulai dengan pemaparan dari Mas Fajri terlebih dahulu. Silakan, Mas Fajri. Oke, terima kasih Mas Danar. Halo, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya langsung aja ya presentasinya. Mau izin share screen dulu ya. Oke, udah kelihatan ya, Mas Danar? Sudah muncul. Udah, Kak. Oke, oke, ya. Terima kasih sebelumnya buat Danar selaku moderator di pagi hari ini, terus juga untuk
Mas Bahtiar ya dari Scholar Edu yang udah mengundang saya di pagi hari ini untuk berbagi nih ke teman-teman seputar pengalaman ketika menjalankan seleksi substansi LPDP tahun 2022 sebelumnya kayak gitu. Oke, saya langsung aja ya. Jadi di pemaparan kali ini saya akan bagi dalam 3 section gitu ya. Jadi ada sedikit introduction dari saya, kemudian masuk ke tips dan trik yang memang poin utama dari diskusi di pagi hari ini. Kemudian nanti bakalan ada Q&A ya, kalau nggak salah itu ada Q&A nanti setelah pemaparan dari saya dan juga Mas Rofi ya, kalau nggak salah seperti itu. Nah, tadi udah dijelaskan ya sedikit tentang profil saya. Mungkin saya nambahin sedikit aja yang menurut saya ini perlu untuk di-highlight karena berhubungan dengan ya LPDP kayak gitu. Jadi sekedar berbagi, kemarin itu saya diterima LPDP tahun 2022 setelah 8 kali gagal untuk mendapatkan beasiswa, tapi bukan cuma LPDP. Jadi saya mulai itu di tahun 2018, waktu itu coba 2 scholarship ya, LPDP sama Erasmus Mundus kalau nggak salah. Kemudian 2019 saya coba lagi LPDP juga, terus ada Chevening dan ada AAS juga itu saya coba kayak gitu. Pokoknya memang dari dulu mencoba banyak scholarship kayak gitu. Kemudian masih nggak berhasil juga di tahun 2020 itu LPDP tutup dan saya nggak apply sama sekali. Kemudian lanjut lagi di 2021, apply lagi LPDP tapi gagal lagi sampai 2 kali, terus apply lagi Chevening gagal lagi, di tahun 2022 baru dapat di LPDP-nya. Dan kebanyakan itu justru saya gagalnya di seleksi apa skolastik ya, yang tes tulis itu gitu. Saya baru 1 kali substansi LPDP waktu itu 2019, kemudian yang 2022 kemarin yang alhamdulillah dapat kayak gitu. Jadi mungkin ini bisa jadi penyemangat juga ya buat teman-teman yang mungkin udah pernah gagal ya, ya dicoba terus kayak gitu. Bahkan saya dengar juga ada yang sampai lebih dari 10 kali gitu. Jadi ya selama semangatnya masih ada, insya Allah bakalan ada jalan. Kemudian yang kedua, ini juga yang mungkin ada beberapa yang ngalamin gitu, tentang gelar sarjana yang tidak berhubungan nih dengan S2-nya gitu. S1-nya nggak berhubungan dengan S2. Karena tadi seperti yang Mas Danar bilang, S1 saya itu administrasi fiskal, S2 saya pendidikan. Waduh, kok jauh sekali gitu. Tapi karena memang saya ada track record di pekerjaan yang memang lebih lama di bidang pendidikan. Waktu itu udah, kalau di total mungkin udah hampir 10 tahun kayak gitu ya, bekerja di sektor pendidikan. Kemudian yang berikutnya, ini saya juga kerjanya di perusahaan swasta gitu, dan mungkin juga ada sempat teman-teman yang tanya, gimana tuh kalau di perusahaan swasta nanti menarasikan kayak kontribusi apa yang diberikan kayak gitu. Itu kan beda ya sama misalnya teman-teman yang di jalur pemerintahan yang memang udah jelas nih kontribusinya kayak gitu. Kalau di swasta mungkin ada tendensi kayak ya itu kan untuk kepentingan pribadi kayak gitu. Nah, itu juga sempat mendengar banyak pertanyaan seperti itu, tapi ya alhamdulillah saya dan teman-teman yang lain pun juga banyak sih yang dari private company dan lulus-lulus aja kayak gitu. Artinya apa nih? Oh, artinya ya berarti tentang gimana cara kita bisa meyakinkan saat seleksi substansi ini. Makanya penting sekali nih seleksi substansi, dan di sini saya mau berbagi tips dan triknya itu seperti apa kayak gitu. Nah, untuk tips dan triknya sendiri ini saya bagi 2 ya, ada 2 seksi, sebelum interview dan juga saat interview. Nah, kalau sebelum interview itu apa aja sih yang harus dilakukan? Di sini saya menuliskan ada 6 poin ya. Yang pertama itu research ya, kemudian ada self dialogue, question list and answer, terus ada study plan, after study plan ya, sorry. Jadi rencana setelah lulus itu mau ngapain, kemudian self practices, kemudian mock interview. Nanti ini bakal saya jelasin lebih lanjut di slide berikutnya. Adapun untuk yang saat interview itu juga saya bikin ada 6 poin ya. Yang pertama, gimana cara kita bisa nunjukin passion kita di situ, kemudian maintain profesionalisme selama proses interview berlangsung. Kemudian gimana cara bisa mendengar itu, listen attentively, mendengar dengan sungguh-sungguh gitu ya sebelum menjawab pertanyaannya. Terus red. Nah, ini sebenarnya kayak benang merah lah, pentingnya benang merah ketika menjawab pertanyaan-pertanyaan interview. Terus support with example dan juga closing statement. Nah, saya bakal ngejelasin ya satu persatu nih. Yang pertama, sorry.
Oke, yang pertama itu research. Jadi penting sekali nih teman-teman untuk melihat terlebih dahulu, mendalami terlebih dahulu LPDP ini sebenarnya misinya itu apa gitu, visi value-nya itu apa, terus kriteria orang yang diterima itu seperti apa. Karena setiap scholarship itu biasanya beda-beda teman-teman targetnya kayak gitu. Misalnya untuk Chevening biasanya yang dicari itu orang-orang yang memang punya jiwa kepemimpinan yang udah ada bibitnya tuh udah unggul gitu loh jiwa kepemimpinannya. Jadi mungkin apa namanya profil leadershipnya itu dilihat banget. Kemudian juga networkingnya juga dilihat sekali kayak gitu. Itu untuk Chevening. Kemudian mungkin untuk AAS beda lagi gitu. Targetnya mungkin lebih ke kementerian, orang-orang PNS karena memang mereka punya kerjasama dengan ya pemerintah Australia dan juga perusahaan-perusahaan yang ada afiliasinya dengan Australia kayak gitu. Nah, begitu juga LPDP. LPDP juga dia punya yang dicari itu beda juga gitu. Nah, itu kita perlu cari tahu. Kita perlu research di websitenya, kemudian tanya-tanya mungkin alumninya gitu. Apa sih kriteria seperti apa yang dicari sama LPDP kayak gitu. Dan ya pastinya secara garis besar orang-orang yang memang mempunyai passion untuk memberikan kontribusi ya ke negara kayak gitu. Jadi memang makanya di LPDP di point out untuk kayak kembali ke Indonesia seperti itu kan. Nah intinya itu yang pertama, jadi perlu research dulu gitu ya tentang LPDP itu sendiri. Nah kemudian yang kedua ini self dialogue, ini juga penting ya. Jadi saya sebenarnya sih self dialogue ini harusnya udah dilakukan sebelum seleksi substansi ya, misalnya saat ya proses aplikasinya udah dimulai gitu. Cuman ya sebelum seleksi substansi ada baiknya, bukan ada baiknya sih, harus lihat lagi, run through lagi aplikasinya kemarin, khususnya di bagian personal statement supaya ketika nanti menjelaskan saat interview itu nggak melebar atau nggak beda banget dari apa yang udah ditulis di personal statement kayak gitu. Jadi perlu familiarize lagi dengan personal statement yang sudah kalian buat karena bisa jadi lupa karena kan prosesnya udah lama tuh mungkin udah kayak beberapa bulan sebelumnya bikin personal statement terus lupa makanya harus dibaca lagi kayak gitu. Jadi pastikan ketika self dialog juga kalian tuh bisa dapat kayak sebenarnya yang bikin aku pengen dapat scholarship ini tuh apa sih gitu, apa sih drive terkuat aku gitu yang bikin aku tuh pengen dapat scholarship ini. Jadi harus punya self awareness yang tinggi sih, harus tahu kayak strength-nya aku apa, weakness-nya aku apa dan lain sebagainya, dan kenapa aku pengen dapat scholarship ini itu tuh harus dilakukan gitu loh sebelum substansi kayak gitu. Aku. Ini yang penting juga ya, jadi bikin question list dan juga pertanyaan. Nah, dulu itu saya ngeliat di YouTube ya, di YouTube ada satu video dari alumni LPDP yang menurut saya bagus sekali. Dan waktu itu karena memang interviewnya itu masih online, jadi mereka buat kayak simulasi interview dan ada timernya juga untuk menjawab gitu. Nah, di situ saya bikin di spreadsheet kayak pertanyaan-pertanyaan yang mungkin muncul. Kemudian respon saya juga nantinya seperti apa, jawabannya itu saya tulis di spreadsheet secara lengkap kayak gitu. Beserta juga timernya kayak waktunya yang dibutuhkan untuk ngejawab pertanyaan itu berapa lama kayak gitu. Karena jangan sampai nanti ketika interview saya terlalu lama menjawab satu pertanyaan, let's say lebih dari 3 menit, kayak itu kan terlalu boring juga, nggak bagus kayak gitu. Jadi gimana caranya saya bisa ketika ngejawab nanti bisa mengartikulasi jawaban saya dengan baik. Nah caranya dengan membuat question list dan juga jawaban kayak gitu. Jadi daftar pertanyaan dan jawaban yang kira-kira nantinya akan muncul di interview saat seleksi substansi. Kemudian after study plan. Jadi ini rencana setelah kuliah apa. Nah, ini juga yang paling penting sekali ya, teman-teman. Saya ngerasa ini yang bikin saya gagal di tahun 2019 waktu itu karena saya mungkin terdengar ngawang-ngawang atau terdengar pelarian karena waktu itu saya ingat milihnya after study-nya mau kemana gitu, mau jadi dosen. Nah, itu agak lucu karena saya nggak punya track record di bidang akademik, terus tiba-tiba ujuk-ujuk mau jadi dosen kayak gitu. Jadi ya itu sebenarnya udah di warning juga waktu itu sama temen kayak ini agak gimana nih kayak gitu. Karena banyak ternyata dari apa namanya waktu itu sempat ikut juga sharing dari orang-orang LPDP dibilang ya banyak sekali yang memilih dosen gitu dan bahkan ada satu interview, ada satu asesor yang ngelihat kalau misalnya milihnya jawabnya after study-nya mau jadi dosen tuh langsung kayak
dicoret kayak gitu, karena kebanyakan, tidak semua ya saya bilang, kebanyakan itu jadi pelarian malah kayak gitu. Jadi untuk after study ini nggak masalah rencana kalian nanti setelah studi itu mau kontribusinya mau besar mau kecil, itu sebenarnya nggak ada masalah, yang penting clear, yang penting jelas dan juga achievable, nggak usah muluk-muluk. Yang dicari LPDP itu bukan yang muluk-muluk, bukan yang grande kayak mau jadi menteri kayak gitu, nggak yang seperti itu juga kayak gitu. Yang penting yang achievable dan juga emang jelas, dan terlihat kayak gitu jalannya itu seperti apa ke depannya kayak gitu. Kemudian self practice. Nah, ini tadi kan saya udah bikin question list sama daftar pertanyaan dan daftar jawaban. Jadi saya role play ya, sering-sering role play sendiri sekaligus menggunakan apa namanya stopwatch kayak gitu ya. Jadi untuk bisa latihan nih, oh let's say misalnya untuk introduction saya cuman paling lama 1 menit supaya nggak terlalu boring kayak gitu. Nah, gimana dalam 1 menit itu saya bisa mengartikulasikan tadi jawaban saya yang benar-benar bisa impactful dan powerful kayak gitu ketika didengar kayak gitu. Jadi sering-sering role play sendiri ya, dan juga menggunakan stopwatch atau timer. Nah, berikutnya yang terakhir mock interview, ini juga yang menurut saya paling penting sekali, dan lagi-lagi di 2019 ini saya nggak lakukan sih waktu itu, makanya gagal mungkin ya. Saya lakukan di 2019 itu cuma 1 kali, dan apa namanya ya sama temen kayak gitu. Nah, kemarin itu di tahun 2022 itu ada grup ya di Discord kalau nggak salah. Jadi teman-teman tuh harus cari tahu ya grup-grup untuk mock exam itu di Discord ada, dan banyak alumni LPDP di sana dan juga sesama peserta yang memang spiritnya itu ya saling berbagi gitu, saling membantu, sehingga kita bisa mock interview sampai saya ikut waktu itu 3 kali. Dan bagusnya ya karena itu dari alumni LPDP langsung kayak gitu, jadi feedbacknya itu objektif gitu. Mungkin kalau sama teman kan ada rasa tidak enak mungkin. Nah, kalau ini ya udah benar-benar objektif. Bahkan ada juga yang mock interviewnya disaksikan oleh banyak orang gitu, publik kayak gitu. Nah, itu masing-masing lah seperti itu. Jadi cari tahu tentang mock interview tersebut. Dan saya pun waktu itu ketika udah lulus LPDP itu pun juga ya ikut membantu juga gitu kan, untuk give back kayak gitu kan. Ngebantuin teman-teman yang ada mau seleksi substansi juga. Nah, itu untuk yang saat interview ya. Kemudian, sorry, sebelum interview. Nah, untuk saat interview sendiri, yang pertama itu tips yang bisa saya kasih itu adalah show your passion, show your enthusiasm. Jadi ketika jawab pertanyaan itu sebisa mungkin gunakan uh, dinamika gitu ya. Jadi jangan flat aja, tunjukkan kalau kita itu memang antusias, tunjukkan kalau kita itu emang passionate di bidang yang kita kuasai kayak gitu. Let's say kalau kemarin itu kan saya memang berkecimpungnya di bidang pendidikan. Jadi saya benar-benar tunjukkan kenapa sih saya pengen pengen LPDP ini, pengen lanjutin S2 ini, ya saya tunjukin karena emang saya passionate di bidang pendidikan kayak gitu. Jadi beda antara ketika ngomong kita tanpa passion dengan ngomong kita dengan passion, itu pasti beda, kelihatan sih dari matanya. Apalagi nanti teman-teman kalau nggak salah ya sejak tahun lalu itu tuh interviewnya mungkin yang offline. Nah, kalau yang offline itu ya pasti lebih kelihatan lagi. Kalau dulu mungkin fokus saya sebelum seleksi substansi adalah latihan gimana caranya supaya mata saya bisa ke kamera terus kayak gitu ya. Nggak belanja ke kanan, ke kiri, dan lain sebagainya. Karena waktu itu memang masih online. Nah, kalau sekarang kan offline, jadi itu bisa lebih kelihatan lagi. Dan pastikan datangnya itu awal, kalau bisa 15-20 menit sebelum jadwal interview. Cuman kalau LPDP sih kalau nggak salah bahkan 30 menit sebelum interview harus sudah ada di tempat ya. Oke, kemudian yang kedua profesionalism. Jadi ketika nanti kalian pertama kali datang, pastikan first impression-nya itu baik. Jadi ketika salaman itu harus bisa tunjukkan kalian tuh pede gitu, percaya diri, terus maintain your eye contact with the interviewer kayak gitu ya. Dan ketika menjawab pertanyaan itu harus bisa jelas kayak gitu ya, dan juga tidak menggunakan kata-kata yang tidak baku kayak gitu. Jadi apa namanya, harus bisa terlihat profesional lah seperti itu ya. Kemudian berikutnya listen attentively. Jadi terkadang kan ada kalau misalnya kita nervous itu kan jadi nggak terlalu jelas gitu ya apa yang ditanyakan. Makanya penting sekali untuk mendengar itu dengan baik sebaik-baiknya sebelum menjawab. Nah, kemudian ketika ngejawab pun nantinya itu tuh saran saya, nah ini sebenarnya
penyakit kebanyakan orang Indonesia ya, let's say dalam tulisan pun juga kebanyakan orang Indonesia itu menggunakan kalimat tuh yang induktif gitu ya. Artinya muter-muter dulu di depan terus intinya baru di belakang gitu. Inti kalimatnya baru di belakang. Nah, sedangkan kalau di luar negeri itu tuh mereka tuh kebanyakan menggunakan deduktif, kalimat yang deduktif. Jadi inti kalimatnya tuh apa baru dijelasin kalimat-kalimat supportingnya gitu. Nah, ada baiknya juga ketika menjawab pertanyaan seperti itu. Jadi kayak ya intinya itu apa baru dijelaskan pendukungnya kayak gitu ya. Kemudian berikutnya ini yang tadi ya benang merah. Jadi pentingnya punya red thread atau common thread, you name it lah. Benang merah yang membantu kita ketika nanti ditanya berbagai macam pertanyaan untuk bisa tetap keep on track gitu loh sama apa yang emang kita apa namanya passion-kan gitu ya. Maksudnya kayak let's say benang merah itu menurut saya paling penting. Misalnya kayak pertanyaan, kenapa sih kamu pengen mendapat beasiswa ini? Kenapa kamu apply LPDP? Terus kayak kenapa menurut kamu berhak mendapatkan LPDP? Terus kenapa kamu pengen apply jurusan tersebut? Terus ya rencana kontribusinya emang apa nanti ke depannya? Nah, itu tuh semua harus ada benang merahnya. Jadi apapun nanti pertanyaannya balik lagi ke benang merah itu, balik lagi ke benang merah itu. Jadi bisa tetap on track gitu loh supaya nggak belok-beloknya terlalu jauh kayak gitu. Kalaupun belok udah kelihatan agak belok, dibalikin lagi ke benang merahnya. Sebenarnya ya apa sih yang ngedrive gue untuk bisa dapat LPDP kayak gitu ya. Itu penting banget sih untuk punya benang merah kayak gitu. Kemudian kasih contoh gitu ya ketika memberikan jawaban itu kalau bisa ditunjukkan gitu ya. Jadi jangan don't tell but show gitu. Jangan cuman kayak menjelaskan saya dulu pernah apa namanya memimpin tim 20 orang dan lain sebagainya. Udah that's it, jangan seperti itu. Tapi coba teman-teman jawab pertanyaan kalau yang sifatnya terbuka, pertanyaan terbuka yang let's say ngasih mereka minta kayak contoh kasus misalnya keberhasilan kalian kayak gitu ya. Itu pakai metode STAR. Mungkin ada yang udah pernah dengar ya atau ada juga yang belum pernah dengar. Jadi STAR ini situation, task, action, result. Jadi jelasin dulu situasinya waktu itu seperti apa, kemudian task-nya atau tugas kalian itu seperti apa, action-nya apa yang kalian lakukan, kemudian result-nya seperti apa, kayak gitu, hasilnya seperti apa. Nah, lagi-lagi untuk bisa ngejelasin pertanyaan dengan metode STAR itu kan mungkin kalau on the spot sulit ya, makanya penting tadi untuk punya daftar pertanyaan dan juga daftar jawaban supaya kita bisa mengartikulasikan lagi-lagi ya, kayaknya saya mengulang-ulang, mengartikulasikan jawaban kita dengan baik seperti itu ya. Kemudian yang terakhir closing statement. Nah, ini juga yang tidak kalah penting. Ini saya dapetin waktu saya mock exam yang pertama kali gitu ya. Jadi ada feedback dari kakak alumni waktu itu. Di akhir pertanyaan itu pasti nanti interviewer bakal bilang bahwa oke, itu saja pertanyaan dari kami. Kira-kira dari Anda ada yang ingin ditanyakan apa enggak kayak gitu. Nah, jangan bilang kayak oh enggak, dari saya nggak ada pertanyaan, itu aja terima kasih. Nah, itu jangan. Jadi kalau misalnya memang kalian tidak ada pertanyaan, gunakan kesempatan tersebut untuk memberikan closing statement kayak gitu. Nah, closing statement-nya jangan lama-lama. Let's say maksimal ya 30 detik sampai 1 menit lah kayak gitu. Dan lagi-lagi uh, harus bisa kembali lagi ke benang merahnya tadi. Menurut kalian kenapa kalian layak? Apa sih yang membedakan kalian dengan kandidat-kandidat yang lain? Nah, itu di point out lagi gitu. Itu penting banget soalnya. Karena kan yang apply LPDP ada banyak ya, ada ribuan. Nah, menurut kalian apa nih yang ngebedain kalian dengan kandidat-kandidat yang lain? Nah, itu harus di point out lagi saat closing statement. Jadi nyangkut kayak gitu di endingnya seperti itu. Pas 20 menit. Saya rasa itu aja sharing dari saya. Selanjutnya ini Q&A atau Mas Rofi dulu ya, Mas Danar. Ya, saya langsung kembalikan Mas Danar ya. Terima kasih. Ya, makasih banyak Mas Fajri, sangat luar biasa sekali. Jadi kita lanjut ke Mas Raffi dulu ya. Baru habis itu kita ke sesi Q&A. Oke, silakan Mas Raffi. Siap. Cek-cek masuk ya Mas Danar ya? Kenapa Masuk. Mas? Masuk, Ya, Masuk masuk. ya suaranya ya, jelas ya? ya bagus. Oke. Ntar. Baik.
Selamat pagi teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rofi. Di sini akan saya fokus akan lebih kepada inti materi atau substansi. Tadi sudah dijelaskan dengan pemapar sebelumnya bagaimana cara-cara kita berhadapan dengan interviewer. Nah, saat ini saya ingin fokus kepada isi materi yang akan disampaikan itu ya. Eh, Baik. Ini perkenalan dulu. Tadi terima kasih Mas Danar atas pembacaan CV-nya juga. Nama saya Nurul Rofi, bisa dipanggil Ovi atau Rofi. Saya saat ini Master of Public Policy, spesialisasi Political Economy, pekerjaan di Direktorat Ekonomi Digital. Bidang penelitian ada beberapa karena multidisiplin public policy itu. Lalu saya juga aktif di komunitas mentoring di PPIA, mahasiswa Australia, dan juga di grup-grup Telegram gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman mau yang ada di bidang penelitian saya dan teman-teman mau reach out gitu, mau lebih lebih tahu atau minta saran segala macam bisa menghubungi saya di nomor itu. Baiklah. Nih, sama dengan pemapar sebelumnya, kenapa sih kita harus tahu LPDP gitu? Karena ini adalah dasar dari semuanya nanti. Nanti akan saya jelaskan kenapa ini penting. Pertama, kita harus tahu visi dan misi. Visi LPDP di situ jelas berdaya saing global, turut mendorong inovasi bagi terwujudnya Indonesia sejahtera, demokratis, berkeadilan. Kata global, teman-teman garis bawahi karena itu nanti akan sangat-sangat berpengaruh pada jawaban. Lalu beberapa misi juga. Yang pertama adalah keberlangsungan pendanaan yang saya garis bawahi di situ, dan juga adalah mempersiapkan pemimpin dan profesional. Itu ya, teman-teman. Lalu di sini adalah dana investasi saat ini LPDP sudah 125 triliun. Jadi besar banget teman-teman, kesempatan teman-teman untuk bisa menikmati juga sebagai awardee. Lalu di sebelah kanan adalah jumlah penerima beasiswa per tahun 2022. Bisa dilihat di sini, ini semoga kelihatan ya. Jadi di sini targeted itu pasti di bawah beasiswa umum gitu. Jadi memang agak-agak mitos sebenarnya kalau bilang bahwa targeted itu bakal mudah diluluskan atau targeted itu karpet merah gitu. Belum tentu teman-teman. Karena secara statistika juga targeted selalu di bawah beasiswa umum. Dan di sini targeted ini nanti juga akan dibagi kalau tidak salah puluhan puluhan kamar juga ya, puluhan kategori. Jadi ini bukan targeted PNS saja. Jadi bisa dibayangkan atau diperkirakan ya lebih sedikit gitu. Nah, kenapa itu? eh Oh, sorry. Apa yang penting juga adalah bahwa kita harus mengerti teman-teman bahwa apabila kita ingin berkuliah di luar negeri dengan pembiayaan LPDP, LPDP itu harus mengeluarkan sekitar 2 sampai 3 miliar bagi kita untuk memberangkatkan satu orang gitu. Bisa dibayangkan ya angkanya ya, sebesar apa itu. Dan itu bisa juga lebih membludak kalau teman-teman cari negara-negara yang mahal gitu memang. Maka dari itu kesimpulannya adalah kita itu adalah investasi LPDP gitu. Investasi untuk negara. Sehingga yang namanya investasi harus menguntungkan gitu. Jadi teman-teman harus mempersiapkan diri bahwa teman-teman ini adalah investasi dari negara yang mana angkanya itu fantastis. Bisa sampai 4 miliar. Oke. Di sini adalah yang tadi saya jelaskan beasiswa targeted itu saat ini dibagi dalam beberapa kelompok. Jadi bisa dibayangkan tadi bahwa angkanya sudah sedikit dan itu dibagi dalam beberapa kelompok. Sehingga dalam beberapa kelompok ini yang lulus ya bukan ratusan, ada yang puluhan aja, tapi juga ada beberapa yang ratusan. Untuk TNI, PNS dan Polri kemungkinan adalah ratusan. Lalu saya di sini akan fokus dari pengalaman saya sebagai mentoring adalah kenapa kok malah orang-orang itu gagal di jalur targeted. Dan menurut saya adalah jalur targeted itu justru paling gampang untuk menjatuhkan orang-orang gitu, untuk menjatuhkan calon karena beberapa alasan ini. Yang pertama, pemikiran kurang akademis, monoton, non-inovasi, dan repetitif. Karena kita semua jalur targeted kemungkinan itu sudah kerja atau sudah memiliki okupansi tertentu. Jadi beda dengan orang-orang yang masih beasiswa umum. Mungkin dia masih fresh, dia masih pemikirannya masih tajam, masih
idealis segala macam ya. Nah, kita kita para target itu tuh kebiasaan terlena di situ. Lalu yang kedua, tidak memiliki tujuan akhir yang kuat dan urgensi tidak logis gitu. Biasanya alasannya untuk kabur, untuk liburan, untuk jalan-jalan, mengakhiri penat gitu. Beda dengan umum dia benar-benar kuat urgensinya. Dia tujuannya benar-benar kuat, dia ingin upgrade diri gitu. Sedangkan jalur targeted mayoritas nggak semua ya, kebanyakan terlena juga di dalam tujuan. Lalu yang ketiga ini berlaku untuk semua juga, pemilihan studi kurang spesifik atau tidak menjelaskan secara spesifik atau gampangnya ikut-ikutan gitu. Atau cari yang gampang. Lalu yang keempat, ideologi radikal nanti saya jelaskan kenapa juga masuk. Lalu kemampuan bahasa Inggris yang kurang baik karena ini LN ya, luar negeri, jadi pasti nanti itu berpengaruh. Lalu kurang persiapan diri dan sulit membagi waktu. Kita bahas satu-satu. Jadi di sini adalah academic mindset yang saya tadi jelaskan bahwa mayoritas orang-orang itu monoton gitu. Dia hanya sebatas di bawah, hanya sebatas understanding. Dia hanya mengerti, tapi mereka belum bisa sampai mengevaluasi atau bahkan creating. Creating itu mengeluarkan solusi gitu. Belum bisa. Mayoritas kita cara berpikirnya itu masih memahami aja, belum bisa sampai evaluasi mana yang baik, mana yang buruk, apa yang seharusnya kita cari gitu. Itu belum bisa untuk targeted, kemungkinan kelemahannya di situ. Lalu gimana sih caranya kita agar bisa berpikir secara academic mindset gitu. Ini saya kasih contoh eh, di kasus saya ya. Ini bagaimana kita men-storytelling tujuan kita gitu. Jadi itu diagram adalah diagram bagaimana sebenarnya cara menulis esai pada introduksi, pada awalan ya. Tapi ini juga bisa menjadi introduksi teman-teman buat menjelaskan atau sebagai tadi eh, yang dijelaskan oleh pemapar sebelumnya adalah benang merah gitu. Jadi ini adalah sebenarnya adalah benang merah itu sendiri. Gimana dari awal teman-teman interview sampai akhir itu nggak boleh keluar dari sini. Ataupun ketika teman-teman digoyang, teman-teman nggak boleh keluar dari segitiga ini. Jadi gitu ya. Jadi ini pertama konteksnya adalah saya ilmu ekonomi, ngambil public policy, lalu biasanya teman-teman selesai di situ. Seperti yaudah aku ngambil magister akuntansi atau magister public health, selesai di situ. Padahal nggak boleh teman-teman. Teman-teman harus spesifik sampai ke titik yang kecil gitu. Makanya saya eh, kerucutkan lagi di sini saya ngambilnya digital. Tapi bukan kebijakan kebijakan digital, ada banyak lagi. Ada ekonomi, ada pemerintahan digital, ada tata kota digital. Nah, itu yang mana? Saya ambil ekonomi. Nah, ekonomi digital ada banyak lagi. Ada efisiensi, ada wirausaha, ada segala macam. Saya ngambilnya di tata kelola dan regulasi gitu. Dan tujuan tujuan saya ngambil ini adalah menyelesaikan permasalahan pada bidang ekonomi digital. Itu garis besarnya ya. Lalu saat menjelaskan, teman-teman harus bisa menjelaskan dengan contoh yang mudah diingat atau mudah bagi interviewer itu mengerti gitu. Di sini saya contoh ya, teman-teman pasti tahu Gojek atau Tesla ya. Itu gampangnya. Tesisnya adalah Gojek atau Tesla ini yang ngatur siapa gitu. Apakah Kementerian Ekonomi karena dia ada unsur ekonominya, apakah Kementerian Perhubungan karena dia adalah moda transportasi, ataukah yang ngatur Kominfo karena dia adalah moda teknologi, atau malah Kementerian Industri karena itu pabrik Tesla itu, ya kan? Itu udah tumpang tindih gitu. Nah, yang pertama teman-teman harus menjelaskan backgroundnya dulu. Di sini adalah bahwa perkembangan ekonomi digital itu masif gitu. Kita udah tahu lah ya. Tapi beberapa masalah kayak tadi tumpang tindih regulasi, fokus saya balik lagi spesifik. Existing research adalah apa yang mendukung perkataan saya gitu. Nah, itu bisa teman-teman dapat dari beberapa file ini. Kalau teman-teman nggak bisa cari jurnal ya pakai data terkini, pakai data di internet gitu udah cukup sebenarnya. Kalau saya
karena saya emang dari awal sudah fokus ke tata kelola dan regulasi, saya kasih peraturan kayak tadi contoh-contoh ya kan. Lalu kalau teman-teman mau beyond lagi, ya itu adalah best practice dari luar negeri. Misalkan, oh di luar negeri di Australia nih, karena saya Australia ya, Australia ternyata yang ngatur adalah kementerian ini. Itu bisa contoh. Lalu setelah itu teman-teman bakal ketemu yang namanya gaps atau specific problem. Nah, di sini tesis saya adalah ilmu ilmu ekonomi yang saya miliki itu kurang mumpuni karena ternyata banyak kementerian atau pengaturan ini tuh tumpang tindih sektornya gitu. Sehingga dan lagi Indonesia itu tidak kekurangan ahli ekonomi digital atau ahli teknologi karena kita punya banyak perusahaan teknologi. Jadi, nah, tapi kok masalahnya masih tetap ada gitu di Indonesia. Itu adalah pentingnya kita menemukan gaps. Nah, hipotesis saya adalah problemnya bukan karena tenaga ahli digital, tapi karena kurangnya tenaga ahli kebijakan atau politik kebijakan. Sehingga tidak ada yang menyatukan beberapa unsur elemen itu. Jadi sendiri-sendiri. Nah, teman-teman harus tahu juga kenapa kok gaps itu penting di sini. Akhirnya tujuannya adalah Magister Public Policy sebagai solusi multidisiplin. Sehingga urgensi saya mengambil MPP itu jelas teman-teman. Dan itu harus teman-teman perlakukan juga pada bidang teman-teman masing-masing. Jadi jangan ngambil cuma Magister Akuntansi selesai, Magister Manajemen selesai. Enggak, problemnya apa teman-teman yang mau diaddress? Gapsnya apa? Kenapa teman-teman harus ngambil itu? Itu yang penting. Urgensi, urgensi, dan urgensi. Nah, itu kita sudah bahas ya dua. Sehingga tadi tidak memiliki tujuan akhir, jelas urgensi, pemikiran kurang akademis atau monoton. Jadi teman-teman harus kritikal, menyempit pikirannya seperti segitiga terbalik. Sekarang kita melanjutkan ke tahapan berikutnya adalah pemilihan studi kurang spesifik atau tidak menjelaskan secara spesifik. Itu sama seperti ya tadi ketika problemnya adalah misalkan setelah teman-teman tahu nih, oh aku ngambil magister manajemen. Sekarang pertanyaan adalah ngambilnya di mana dan kenapa ngambil di situ, gitu kan? Nah, ini adalah punya saya ya waktu itu. Jadi teman-teman saran saya adalah membuat mind mapping atau ini bisa juga pakai pakai segala macam bentuk lah ya terserah teman-teman. Tapi di sini adalah intinya saya ingin mind map kenapa sih saya milih Magister Public Policy dan kenapa di Sydney University dan Monash University. Tuh. Jadi kita mulai pelan-pelan di sini. Di sini kenapa ngambil MPP? MPP itu Public Policy ya. Ada dua intinya adalah multidisiplin dan juga dia bisa cross sectoral issue gitu. Karena di sini tadi seperti yang sebelumnya bahwa masalahnya itu ternyata tumpang tindih. Siapa yang mau ngatur Tesla atau siapa yang mau ngatur Gojek gitu. Dan ini adalah masalah-masalah yang ditimbulkan oleh dua perusahaan tersebut gitu. Teman-teman harus ngasih tahu. Makanya kenapa kita ngambil MPP. Lalu berlanjut, kenapa kok Australia gitu kan? Saya ada beberapa di sini ada general interest dan juga kampus secara spesifik. General interest itu negaranya. Kenapa negaranya gitu? Kita ke kenapa negaranya dulu ya. Karena kenapa Australia jelas dia developed country. Dua, dia place for world renowned university, ya paling bagus di belahan bumi selatan karena dia pakai bahasa Inggris. Lalu ini lebih spesifik, ini ke punyaku. Dia punya yang namanya perjanjian digital antar negara dan juga regional. Lalu dia juga punya Australia Digital Strategy. Ini spesifik ke MPP gitu ya. Sekarang kita berlanjut setelah nasional, setelah negara kita lanjut ke kampusnya. Kenapa Sydney University? Nah, ini biasanya teman-teman yang udah persiapkan kan ya. Tapi balik lagi, kita ingin teman-teman lebih spesifik gitu. Kenapa kok pilih satu universitas tersebut gitu? Jangan cuma bicara ranking doang gitu. Ranking doang itu udah biasa lah gitu ya. Tapi lanjut, kenapa kayak gitu? Saya pakai tiga di sini. Lokasi, unit, sama profesornya. Lokasinya di Sydney. Kenapa Sydney? Karena dia dense, multikultural, lalu apa? Dia punya kompleks problem karena dia multikultural, karena dia dense populasi. Lalu kenapa? Dia juga punya
best practices, yaitu tadi beberapa kebijakan. Lalu dia juga ini ada ranking, dia World Digital Competitive Rankingnya nomor 20. Jadi saya riset semuanya bahwa lokasi Sydney itu the best. Lalu ada courses, ini juga teman-teman bagi. Jadi sebelumnya lolos, saya udah planning di sini. Saya mau ngambil apa aja course-nya, gitu. Jadi bukan setelah saya lulus, karena dengan saya planning course saya jadi tahu nih isunya apa. Apakah course di sini cocok dengan masalah di sini gitu. Cocok kan ternyata. Makanya itu memberikan justifikasi. Kalau kurang teman-teman mention profesornya. Profesornya di sini ada loh public policy sama economics bla bla bla. Bla. Dan itu juga berlaku. Saya juga terapkan di sini. Bla bla bla. Itu ya teman-teman. Lalu di sini ada beberapa red flags yang jangan teman-teman sebutkan. Itu memang tujuan kita biasanya. Kita nggak peduli, LPDP nggak peduli. Tapi jangan teman-teman pancing untuk membahas ini gitu. Yang pertama adalah family. Jangan teman-teman bilang, oh saya ingin di Jogja karena dekat dengan family. Jangan. Eh, kita itu LPDP itu udah memberikan kita beberapa dana untuk investasi. Jadi kok kita nggak mau berkorban gitu. Urusan terlalu teman-teman sendiri pribadi yang berurusan dengan hal tersebut. Terus yang kedua jangan bilang wisata gitu. Kayak saya ingin ke US karena saya ingin US karena ingin lihat sepak bola atau ke Inggris ingin lihat sepak bola jangan juga. Preferensi hobi juga jangan. Lalu tujuan di luar visi LPDP juga jangan. Misalkan saya ingin ke luar negeri karena ingin nyoba-nyoba gitu. Belum pernah ke luar negeri jangan juga. Lalu ideologi juga jangan nanti akan saya jelaskan di akhir gitu ya untuk masalah ideologi. Itu teman-teman. Lalu setelah memapping apa bagusnya Australia, kalau teman-teman punya waktu, teman-teman juga harus mapping kenapa kok tidak di Australia gitu. Kalau di saya kandidat terkuatnya yang kedua adalah di US, United States ya, Amerika. Kenapa kok saingannya adalah Amerika karena di UK itu cuma 1 tahun, sedangkan saya memang carinya 2 tahun untuk pengalaman observasi. Ini adalah alasan-alasan kenapa jangan memilih di US gitu. Jadi saya udah persiapkan juga nih, takut-takutnya nanti ditanya kan, tuh kamu kok maunya di Australia yang dekat kok nggak di US, padahal US itu public policy-nya paling bagus. Nah itu sering banget ditanyain. Nah teman-teman harus tahu juga kenapa teman-teman nggak milih itu. Di sini main reasonnya ada tiga. Balance experience, saya ingin punya experience di bidang academics, community, social, business, observation. Dan ini semuanya ya. Lalu saya tidak ingin jadi akademik, gitu kan. Jadi yang ketiga selanjutnya be part of development society sudah pasti. Nah, di sini adalah yang benar-benar kenapa saya tidak akan memilih US. Dan ini logik. Kenapa teman-teman logik? Teman-teman disupport oleh data gitu. Jadi jangan teman-teman hanya ngomong ya perasaan gitu. Misalnya, ya aku nggak mau di US nggak enak gitu. Aku nggak mau di UK nggak enak. Ya, nggak enak kenapa? Itu harus spesifik balik tadi. Spesifik dan logis dan juga kredibel. Apa sumber data teman-teman bisa ngomong kayak gitu gitu. Di sini ada saya pakai Crime and Safety Index tingkat kriminalitas. Lalu di US juga ada hak untuk menyimpan senjata. Geopolitiknya waktu itu lagi kacau, ada perang China US, ada Ukraine Rusia, ada Middle East, semuanya US terlibat di sana. Lalu ada beberapa kasus pencurian yang dilegalkan. Lalu di sini juga saya jauh lagi, saya sampai melihat ke ekonominya, bla bla bla, sosial, top indikator, dan saya bandingin Australia dan US, dan ternyata memang Australia yang lebih baik gitu, teman-teman. Ini namanya fishbone diagram ya, kalau teman-teman mau pakai ini juga boleh. Gitu. Pokoknya pakai tools, teman-teman, biar gampang. Pakai mind map, pakai ini mind maps namanya, ini fishbone diagram gitu. Nah, intinya adalah riset, riset, dan riset. Ini saya kasih beberapa juga lebih dalam lagi, yaitu spesifik bahwa di Sydney itu ada loh digital economy strategi gitu. Jadi teman-teman kalau udah bisa sampai ke sini, udah itu pasti masuk deh. Karena substansinya teman-teman benar-benar nggak bisa digoyang gitu. Benar-benar teman-teman tuh memilih satu subjek itu reasonnya itu kuat banget gitu.
nggak bisa digoyang. Oke, kita udah selesai. Sekarang ideologi radikal. Nah, ini sayang sekali bagi teman-teman semua ya. Ini maksudnya adalah bukan berarti teman-teman harus membuang ideologi ini gitu. Tapi teman-teman harus hati-hati pada saat wawancara dan teman-teman mempunyai ideologi tertentu. Kalau kita sebagai akademis, kita wajib punya ideologi karena itu adalah cara berpikir gitu. Tapi hati-hati saat wawancara. Karena kenapa? Pemerintah Indonesia itu agak trauma dengan yang namanya ideologi radikal. Dan itu semuanya, semua ideologi radikal. Entah itu liberal, komunis, feminis, agama konservatif. Pemerintah itu semua agak-agak trauma gitu. Ideologi utama kalau bagi pemerintah yaitu nasionalis atau Pancasila gitu. Pokoknya teman-teman, misalkan teman-teman mau ngambil gender studies, yang ngomongnya jangan tentang feminis tapi tentang nasionalis gitu. Sama tentang nanti teman-teman misal mau ngambil ekonomi ya jangan ngomong liberal. Misalnya teman-teman, ya saya ingin membuka lapangan kerja ke imigran asing kayak gitu. Bla bla. Jangan terlalu radikal gitu. Yang moderat aja, yang nasionalis. Karena beberapa Mentis itu gagal di sini gitu. Sebenarnya mereka bagus, tapi mereka benar-benar kelihatan banget bahwa mereka ideologinya itu dituangkan dalam wawancara. Nah, kenapa pemerintah itu agak-agak trauma, terutama LPDP ya? Karena ini teman-teman. Ada yang tahu Veronica Koman kan ya? Itu Veronica Koman itu benar-benar aibnya LPDP teman-teman. Karena dia kuliahnya di Australia juga kalau nggak salah dan dia punya ideologi liberal gitu. Dan dia mau Papua merdeka akhirnya kan. Akhirnya itu jadi bulan-bulanan LPDP akhirnya. Lalu yang selanjutnya juga ada agama konservatif. Lalu ada juga komunis. Lalu ada juga feminis. Itu masih jadi isu-isu yang sensitif bagi pemerintah. Tapi saya bukan berarti teman-teman nggak boleh ini ya. Harus menurut saya. Kalau nanti sudah lulus. Tapi kalau belum lulus LPDP hati-hati waktu wawancara. Jangan terlalu diperlihatkan. Tapi kalau teman-teman udah lulus, wajib menurut saya punya ideologi. Udah, ini yang kedua, yang terakhir itu kemampuan bahasa Inggris tentu jangan teman-teman tahu sendiri ya, dan juga bisa dites. Itu harus dipersiapkan juga. Nah, ini bonus trivia adalah pertanyaan-pertanyaan lucu bagi saya ya. Yang ini kemungkinan juga akan ditanyakan gitu. Yang pertama, apa fokus penelitian atau disertasi yang akan Anda lakukan nanti? Ini sudah saya jelaskan tadi ya, be spesifik. Jadi jangan cuma bilang bahwa saya ingin meneliti ekonomi, ekonomi apanya gitu. Saya ingin meneliti akuntansi, akuntansi apanya. Ada banyak akuntansi. Be spesifik sampai ke level titik terendah. Yang kedua adalah, mana yang lebih baik, menyekolahkan Anda atau memberikan kesempatan pada mahasiswa lain di dalam negeri? Nah, itu biasanya ini dilematis karena kalau menyekolahkan Anda berarti hanya satu orang. Tapi kalau menyekolahkan orang lain bisa ratusan orang. Jawab teman-teman sekreatif mungkin dan juga menjual gitu. Bahwa visi dan tujuan LPDP balik lagi tadi adalah menciptakan pemimpin, teman-teman. Jadi memang investasi yang diberikan LPDP ke kita itu harus memberikan multiplier yang lebih besar gitu. Makanya tujuannya adalah kita yang akan menjadi pemimpin orang-orang nanti dan mencetak pemimpin itu memang mahal gitu. Bisa berangkat dari situ juga. 3, mengapa Anda memilih luar negeri daripada dalam negeri? Apakah dalam negeri jelek? Nah, ini teman-teman jangan bilang jelek. Kayak gitu ya. Atau bilang, ya ranking dalam negeri itu lebih rendah dari luar negeri. Dosen-dosennya kurang, oh jangan sampai kayak gitu ya teman-teman. Tapi balik lagi adalah ke mind map tadi yang saya jelaskan, kenapa kok harus ke luar negeri. Visi LPDP sebenarnya juga mendukung kalau teman-teman mau mention ya, itu adalah menciptakan pemimpin yang berdaya saing global gitu. Ya bagaimana kalau nggak global gitu. Kalau kita nggak melihat luar negeri. Lalu yang keempat, bagaimana menurut Anda tentang perilaku award LPDP yang malah jalan-jalan dan posting di media sosial? Nah, itu. Ini juga pernah dijawab oleh Direktur LPDP. Beliau mengiyakan, nggak apa-apa gitu. Tapi yang penting adalah kewajiban kita terlaksana dan juga kita memang punya reason untuk melihat-lihat jalan-jalan gitu. Karena kita memang harus observasi. Jangan sampai kayak mahal-mahal di sekolahin ke luar negeri kok
malah di rumah aja kayak gitu. Tapi jawabnya yang diplomatis, teman-teman. Jangan ya saya ingin jalan-jalan aja gitu, kenapa enggak gitu. Jangan gitu ya, yang diplomatis dibuat-buat. Yang ini juga kenapa Anda harus kami loloskan, ini juga teman-teman harus be spesifik. Be spesifik problemnya teman-teman apa gitu. Kalau misalkan teman-teman cuma bisa menjawab sampai sebatas ya saya ingin mengambil magister public health atau akuntansi gitu di kampus ini, ya itu nggak bisa. Itu kurang spesifik. Harus sampai ke titik tertentu. Permasalahan apa yang teman-teman mau address. Lalu yang terakhir, bagaimana bila saat Anda lulus, Anda diminta untuk bekerja di luar negeri? Nah, ini teman-teman harus jawab secara rasional dan diplomatis gitu. Teman-teman harus jawab juga memberikan contoh, misalkan kayak ya kenapa apa menurut saya itu baik karena seperti Bu Sri Mulyani gitu kan mention gitu orangnya LPDB juga kan dia di World Bank sehingga kita punya koneksi dua arah dengan World Bank. Tapi tetap nanti saya akan berkoordinasi lanjut dengan LPDB. Nah, itu diplomatis kan. Jadi hubungan kita dengan LPDB itu tidak diputus gitu. Jadi tetap kita menghormati LPDB. Gitu ya, teman-teman. Dan terakhir adalah never give up. Bagi teman-teman targeted, kalau teman-teman sudah daftar, sudah bisa daftar, itu artinya teman-teman sudah one step ahead. Karena kenapa? Karena biasanya ada yang namanya senioritas. Teman-teman nggak boleh daftar dulu, harus senior dulu yang naik. Gitu. Yang kedua, ada juga teman-teman lain yang atasannya tidak mendukung. Jadi nggak boleh sekolah, harus kerja terus. Itu ada teman-teman. Dan itu banyak di daerah, banget di kementerian. Lalu waktu yang terbatas, teman-teman sudah meluangkan untuk daftar IELTS atau daftar ini setahun sebelumnya, jangan sampai itu sia-sia. Yang terakhir, semua orang memiliki kemampuan yang berbeda, teman-teman. Jadi jangan tergiur di Twitter atau di TikTok misalkan saya hanya belajar seminggu sebelumnya langsung lulus, saya harusnya enggak kayak gitu. Kecuali kalau dia jenius emang iya, tapi kan enggak semua orang punya kemampuan yang sama. Jadi wajar kalau teman-teman harus mempersiapkan setahun, wajar. Mempersiapkan 2 tahun, wajar juga. Bahkan berkali-kali gagal juga wajar. Tapi tetap never give up. Itu teman-teman. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Oke, teman-teman sekalian, mohon maaf, ini sepertinya koneksinya Mas Danar selaku moderator terputus. Barusan beliau info kalau misalnya yang bersangkutan ke-kick dari Zoom ini. Jadi izin saya coba lanjutkan sampai nanti Mas Danar bergabung kembali di Zoom ini ya. Ada Mas Bahtiar juga. Oke, makasih tadi terakhir dari Mas Rofi ya. Saya pribadi juga ini kebetulan malah jadinya belajar lagi nih. Pas Mas Rofi ngejelasin, terus tadi juga Mas Fajri ngejelasin sedikit banyak.
ilmu-ilmu yang di-share tadi tuh buat saya pribadi ya itu sangat-sangat membuka sudut pandang dan pemahaman saya mengenai nantinya kalau misalnya seleksi substansi itu akan seperti apa. Nah, buat teman-teman sekalian, saya mau info juga kenapa kemudian kami Scholar Edu itu tidak mendorong webinar di tes bakat skolastik. Jadi bukan karena kami anggap TBS lebih mudah, tes substansi lebih susah, bukan demikian. Tapi memang kami merasa tes substansi ini adalah sesuatu yang cukup jadi momok buat teman-teman calon awardee itu, sehingga sepertinya perlu ada penekanan atau pendalaman lebih jauh agar secara apa ya dalam rangka melakukan tes tersebut teman-teman bisa lebih smooth, bisa lebih mudah gitu ya. Karena tadi kita dapat gambaran ya bagaimana kemudian kira-kira trik and tipsnya buat kita bisa menguasai dari tes substansi itu sendiri. Terus tadi Mas Rofi juga menjelaskan kalau misalnya eh, persiapan setahun 2 tahun itu bukan berarti kita kemudian apa ya tidak seperti yang lain, tapi itu justru menggambarkan ya memang kita betul-betul harus mempersiapkan secara baik tes substansi itu sendiri. Nah, tanpa mengesampingkan tahapan-tahapan tes yang lain ya. Jadi maksudnya teman-teman jangan berpikir tahapan-tahapan tes yang lain itu mudah sehingga tidak perlu dipersiapkan, bukan. Tapi ini yang diskusi kita siang hari ini tuh memang ingin menekankan di aspek tes substansinya itu. Nah, itu kira-kira tadi gambaran sederhana ya dari apa yang disampaikan oleh para narasumber hebat kita, Mas Fajri dan Mas Nurofi. Nah, ini Mas Danar sudah bergabung. Ya, terima kasih. Mohon maaf tadi saya ada masalah teknis terkait koneksi. Monggo Mas Danar. Ya, terima kasih Mas Rofi dan Mas Fajri. Ini sangat berbeda sekali karena sejujurnya dulu pas saya apply LPDP, walaupun itu saya udah gagal, saya dulu tuh saya kelima kalinya setelah gagal chevening, AS, saya tuh baru dapat LPDP pas percobaan kelima di beasiswa yang saya coba. Nah, dulu saya rasa saya dulu nggak nyampe bikin kayak mind mapping, jadi mind mapping fishbone seperti yang dibikin oleh Mas Rafi dan Mas Fadli. Jadi saya rasa mungkin dengan persaingan yang semakin ketat seperti sekarang ya memang diperlukan apa upaya-upaya seperti yang dilakukan oleh Mas Fajri maupun Mas Rofi. Jadi mungkin buat teman-teman yang lagi mengejar PDP ya kita harus apa kayak doing extra miles karena ya dengan persaingan yang luar biasa ya emang dibutuhkan effort yang nggak kecil. Jadi ya menurut saya apa yang sudah disampaikan oleh Mas Fajri maupun Mas Rofi itu perlu banget kita contoh. Oke, mungkin selanjutnya kita akan buka sesi Q&A. Nah, nanti buat teman-teman saya minta agar semua bisa kebagian. Jadi sementara satu orang satu kali satu pertanyaan dan prosedurnya tolong apa pakai fitur raise hand. Nanti saya setelah saya panggil silakan silakan apa namanya open mic sama kalau misalnya bisa open video silakan dan sampaikan secara langsung. Sementara satu pertanyaan dulu ya dari teman-teman. Silakan buat teman-teman yang mau nanya dan tolong juga sampaikan mau kesiapan nanyanya apakah Mas Fajri atau Mas Rofi atau kedua-duanya silakan. Terima kasih. Oke, kita mulai dari Mas Rendra. Silakan Mas Rendra. Oke, selamat pagi Bapak-Bapak. Perkenalkan saya Rendra. Saya mau tanya ya, mungkin satu pertanyaan. Ini saya kan umur saya udah 34 tahun ya, sedangkan kayak katanya LPDP itu maksimal 35 tahun. Jadi ini mungkin tahun terakhir saya mencoba ya. Nah, persoalannya itu saya itu punya background S1 yang jauh relevannya sama bidang S2 yang saya minati gitu. Jadi S1 saya itu teknik fisika, tapi S2 yang ingin saya minati itu supply chain, logistik, atau development studies. Nah, kira-kira bagaimana ya teman-teman untuk menanggapi kira-kira strategi yang paling pas untuk bisa lolos seleksi? Apakah dari sisi pertama tadi ya motivation letter, dan apakah harus
ada teknis-teknis lainnya seperti misalkan harus punya LOE dulu supaya kita bisa lebih negonya lebih kuat lah untuk bisa diterima LPDP. Mungkin itu satu pertanyaan dari saya pada Bapak-Bapak. Silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih Mas Rendra. Ini saya saya share ke Mas Fadri maupun Mas Raffi untuk coba dijawab dari sudut pandang dari masing-masing. Mungkin dari Mas Fadri dulu mungkin ya atas pertanyaan dari Mas Rendra. Oh boleh. Ya, thank you Mas Rendra atas pertanyaannya. Sebenarnya tadi ketika dengar pertanyaannya ya mirip seperti yang saya alamin juga gitu ya. Jadi S1 beda dengan S2 dan waktu itu saya ya udah pengalaman kerjanya itu udah cukup lama. Saya waktu apply itu di usia 32. Jadi cuma beda 2 tahun kayak gitu ya. Nah, menurut saya Mas Rendra kayak kemungkinannya gimana kalau misalnya beda S1 dengan S2? Itu sama sekali nggak masalah menurut saya ya kayak gitu. Yang penting adalah S2 yang kita apply itu masih ada align dengan let's say pekerjaan kita yang lama itu kayak gitu. Jadi saya ngelihatnya justru itu malah peluang sih Mas Rendra. Kenapa? Karena buat teman-teman yang sudah bekerja dan cukup lama itu kan artinya udah tahu nih ada problem atau ada isu yang terjadi di lapangan dan angkat isu tersebut yang terjadi kayak gitu. Angkat itu dan jadikan itu sebagai justru benang merah tadi untuk kita menjawab pertanyaan-pertanyaan interviewer nantinya kayak gitu. Nah, saya yakin dari Mas Rendra pun sebenarnya udah ada nih kayak isu yang terjadi di lapangan yang pengen diselesaikan gitu ya. Udah berangkat dari situ. Justru penting banget sih punya isu ketika kita apply LPDP, justru yang paling penting itu ya nemuin isu dulu yang pengen kita pecahkan. Dan saya rasa justru itu peluangnya Mas Rendra karena Mas Rendra udah berkecimpung di dunia nyata kayak gitu, di dunia kerja. Udah banyak tuh pasti isu-isunya, tinggal pilih aja satu yang pengen dipecahkan. Kalau dulu saya masalah di guru kayak gitu, karena memang saya kan banyak memberikan kayak seminar-seminar di guru, kepala sekolah dan lain sebagainya. Kemudian saya ngelihat, loh kok guru-guru ini saya ngelihat ada 3 kriteria ya. Ada guru yang tua, yang memang guru yang senior ya maksud saya, yang udah tidak mau berinovasi. Ada guru-guru yang muda, yang dia masih semangat berinovasi. Dan ada guru-guru yang ya biasa aja, ordinary. Dia cuma melakukan pekerjaan dan juga digaji kayak gitu. Nah, dari 3 kategori tersebut, saya rumuskan ternyata mereka butuh treatment yang berbeda ketika seminar, kayak gitu, ketika memberikan pelatihan, kayak gitu. Dan saya ingin belajar gimana caranya bisa memberikan treatment yang berbeda untuk kategori learner yang berbeda, sehingga nanti outcome-nya itu meskipun tidak sama, mirip-mirip lah kayak gitu dari 3 kategori tadi. Makanya saya ambil adult education spesifiknya, karena benar tadi kata Mas Rofi harus spesifik kayak gitu. Dan kenapa saya ambil di UK itu juga saya jelasin, karena di Indonesia itu belum ada jurusan yang spesifik di adult education kayak gitu dan lain sebagainya. Jadi intinya justru itu malah bagus sih Mas, ketika udah bekerja udah dapat isunya apa dan nanti tinggal lebarin mind map-nya, fishbone-nya dan lain sebagainya yang tadi dicontohin sama Mas Rofi dari isu tersebut. Mudah-mudahan cukup menjawab ya Mas Rendra. Saya kembalikan ke Mas Danar, silakan Mas. Silakan Mas Raffi kalau mau ada tambahan. Iya, jawab singkat aja ya Mas. LOE ini sayangnya itu bukan jaminan Mas. Walaupun LOE-nya itu top 10 university, tetap ada loh yang gagal gitu. Karena balik lagi urgensinya itu nggak ada. Tadi Mas Fajri juga sudah menjelaskan, benar Mas, itu kesempatan yang bagus justru. Tapi Mas harus spesifik, balik lagi. Tadi jurusannya ada udah beda schools kalau di tempat saya Mas, antara supply chain sama developing studies. Jadi harus fokus dulu Mas mau kemana, karena nanti itu juga ngarah ke problem yang mau Mas address gitu. Itu sih Mas. Terima kasih. Masih Mas Dara. Oke, terima kasih Mas Raffi. Selanjutnya dari Mbak Ika, dipersilakan Mbak Ika kalau mau ada yang ditanyakan. Baik, terima kasih Kak. Mohon maaf belum bisa on cam. Ya, nggak Saya masalah. mau tanya ke kakak-kakak, terutama ke Kak Fadzi, karena kebetulan saya daftar LPDP menggunakan AOE dari Glasgow juga. Saya mau tanya, kalau misalnya saat seleksi substansi LPDP nanti ditanya nih, apakah sudah ada supervisor untuk dissertation? Ini master's by coursework gitu ya.
apakah menyebutkan supervisor yang potensial itu udah cukup gitu dengan alasan-alasannya publikasi beliau, atau memang sebaiknya sudah harus berkorespondensi sebelum wawancara gitu. Terima kasih Kak. Oke, mungkin dari Mas Rofi dulu mungkin. Silakan Mas Rofi. Kalau ini master atau dokter ya tadi? Master sih Kak. Oh, Cuman master. barangkali ada pertanyaan seperti itu, baiknya Oh seperti iya. apa? Ya, Kalau terima kasih. master belum pernah pengalaman sih Mbak. Cuma kalau yang teman-teman dokter baiknya memang ada korespondensi. Bahkan di angkatan saya itu ditanyain buktinya gitu, suruh buka email gitu. Kalau untuk yang dokter ya, kalau master saya belum tahu sih karena mostly dia pakai coursework kalau master. Itu sih Mas Danar. Oke, baik. Makasih. Oke. Makasih dari Mas Fajri, silakan Mas. Lanjut ya. Kalau saya, ya benar. Memang kalau untuk master beda-beda ya. Nah, kebetulan pengalaman saya sendiri, ya saya sempat berkorespondensi. Karena saya waktu itu mikirnya, nih saya harus bener-bener nyiapin nih untuk seleksi substansi. Saya nggak ibaratnya bener-bener harus maksimal lah, maksimalin effort saya. Dan ya udah, saya mikirnya nanti mungkin interviewer bakal nanya gitu. Salah satunya kayak, kamu udah bertanya belum, let's say sama dosen di sana. Itu aku nggak tahu ya bakalan nanya apa nggak, cuman ya kita kan nggak bisa kontrol itu. Yang bisa kita kontrol kan ya effort kita. Jadi aku waktu itu berkorespondensi sama kaprodinya lah ibaratnya kalau di sini kayak gitu. Cuman apakah itu menjamin atau enggak ya nggak tahu juga. Tapi setidaknya ketika ditanya saya bisa menjawab saat itu. Oh ya saya udah berkorespondensi. Jadi waktu itu kalau nggak salah pertanyaannya tentang eh, tema tesisnya udah kebayang belum mau tentang apa. Waktu itu saya ditanya. Nah saya jelasin, oh saya mau ngambilnya adult education, spesifiknya seperti ini kayak gitu, dan saya udah berkorespondensi waktu itu, saya udah tanya kaprodinya, memungkinkan nggak untuk dapat kayak profesor apa namanya untuk ya mengassist disertasi saya kayak gitu. Cuman ya jawabannya ya belum bisa karena masih terlalu early kayak gitu ya. Saya kasih jawaban apa adanya aja bahwa saya udah berkorespondensi tapi memang belum dikasih kayak dosen apa namanya dosen pembimbing karena masih terlalu early kayak gitu sih. Mbak Ika, semoga menjawab ya. Baik, terima kasih Kak. Oke, makasih Mbak Ika, Mas Fajri dan Mas Rofi. Ini ada yang mau raise hand lagi? Kalau enggak, saya mau menyampaikan dari yang chat box sebelumnya. Oke, jadi mungkin yang pertama ini ada nih buat Mas Fajri dari Mbak Mala Rofikasari. Jadi tadi dia menanyakan, jadi Mbak Mala ini lagi apply S3 Pendidikan Bahasa Inggris. Dulunya beliau pernah berpengalaman mengajar di dosen selama 2 tahun. Kemudian beliau resign dan saat ini aktif mengajar di Bimbel dan jadi tutor online di Universitas Terbuka. Nah, yang ingin Mbak Mala tanyakan itu adalah untuk memperkuat alasan saya mengapa saya S3, sekiranya saya harus meng-highlight apa ya Mas? Karena jujur saya kurang pede, karena belum mengajar di kampus lagi. Mungkin dari Mas Fajri bisa ngasih semacam apa advice kepada Mbak Mala terkait posisi Mbak Mala yang saat ini sedang apa lagi nggak menjadi dosen lagi. Ya, makasih. Oke. Terima kasih Mas Danar. Buat Mbak Mala, sepertinya ini saya nggak bisa ngasih advice yang apa namanya yang exact kayak gitu ya, karena menurut saya yang paling penting dilakukan sama Mbak Mala tadi saya sempat tulis gitu self dialogue kayak gitu. Jadi Mbak Mala coba benar-benar apa kayak yang melihat lagi track record lagi kayak ke belakang gitu. Sebenarnya tuh ya apa alasan yang saya pengen kenapa saya pengen S3? Karena S3 itu kan menurut saya sangat menantang ya. Saya aja kalau ditanya mau S3 apa enggak, saya selalu jawab nggak mau, jujur. Karena itu menurut saya menantang sekali kayak gitu. Jadi ya harus punya alasan yang benar-benar kuat gitu. Dan itu yang tahu pastinya dari diri sendiri sih. Kayak strength-nya saya apa, kayak gitu. Weakness-nya saya apa. Menurut saya saran saya selalu berangkat dari satu masalah yang ada. Let's say, Mbak Mala kan tadi bagus nih, udah ada pengalaman loh. Udah ada pengalaman mengajar 2 tahun. Menurut saya itu strength sih. Jadi ya udah tahu gitu apa yang dihadapi seperti apa. Udah ada background akademis kayak gitu. Nah tinggal coba aja cari dari situ selama mengajar. Let's say apa yang paling
bikin Mbak Mala itu antusias gitu. Apa yang paling passionate ketika menjelaskan ke mahasiswa misalnya. Nah, itu kan pasti ada. Coba diingat-ingat aja apa gitu. Dan eh, itu bisa jadi sumber gitu. Intinya kalau S3 itu harus benar-benar cinta dengan disiplin ilmu yang mau diambil sih Mbak. Kalau menurut saya, kalau misalnya nggak ada rasa kecintaan tersebut, menurut saya apa namanya ya kita harus harus cari tahu lah, harus cari tahu apa nih passion saya yang benar-benar pengen saya pecahin apa, dan itu bisa dilakukan melalui self dialogue. Kayak gitu ya Mbak. Mudah-mudahan menjawab sedikit dari pertanyaannya. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Fajri. Berikutnya saya ingin meneruskan pertanyaan dari Mbak Sabila. Jadi Mbak Sabila ini eh, menanyakan, jadi dia tuh jadi dalam bagian kontribusi dia menyampaikan bahwa dia ingin menjadi dosen. Namun sayangnya dia belum memiliki pengalaman riset dan karya ilmiah. Nah, menurut Mas Rofi maupun Mas Fajri, apakah ini akan berpengaruh ketika interview konsultansi dengan apa dengan tiadanya pengalaman riset dan karya ilmiah? Oleh karena itu mungkin dari Mas Rofi duluan kali ya. Kayak pertanyaan dari Mbak Sabila. Silakan Mas Rofi atau sementara silakan Mas Fajri dulu deh kalau gitu. Dari Mas lagi Mas. Dari Mbak Oke, Sabila. Ya. oke, Mbak Sabila ya. Mbak Sabila, kalau kalau menurut saya ya tadi sih sebenarnya saya udah pernah kayak gitu juga Mbak, kayak gitu. Apa namanya? Waktu itu niat saya emang tulus, kayak saya pengen jadi dosen karena saya suka mengajar kayak gitu. Tapi menurut saya itu tidak cukup gitu. Bagaimana saya mau jadi dosen tapi kalau saya secara apa namanya pengalaman kerja saya nggak pernah research waktu itu. Terus juga saya nggak ada karya tulis selain skripsi saya gitu. Ya interviewer pun juga bakal bertanya-tanya sih menurut saya kayak lah terus kenapa mau jadi dosen? Apalagi saya waktu itu udah ada pengalaman kerjanya itu 6 tahun ya kalau nggak salah. Nah kalau misalnya memang fresh graduate, menurut saya itu uh, opportunity-nya lebih besar gitu. Tapi perlu ada ininya juga, ada benang merahnya tadi. Mungkin belum pernah ada karya tulis, belum pernah ada riset, tapi pernah jadi asdos misalnya kayak gitu. Atau apa namanya ya ada alasan-alasan lain yang menguatkan. Let's say ketika di kuliah menemukan satu masalah yang emang pengen bener apa namanya yang bikin itu tuh kita tuh passionate dan pengen fokus di bidang tersebut kayak gitu. Jadi uh, intinya kalau kalau saya boleh saja sih dan kalau saya disuruh menasehati diri saya yang dulu, saya nggak bakal sih pilih jadi dosen karena saya nggak ada background ya tadi pengalaman kerja tadi. Jadi it doesn't make any sense for me kayak gitu. Nah buat Mbak tadi ya self dialog lagi deh Mbak, self dialog lagi kira-kira saya maaf ya saya to the point soalnya ya itu tadi apa namanya harus ada benang merahnya sih Mbak. Kalau misalnya Mbak emang fresh graduate, menurut saya itu masih ada opportunity digali-gali terus kayak gitu ya untuk dapat benang merah kayak gitu. Tapi kalau misalnya udah ada pengalaman kerja sekian tahun dan tidak ada pengalaman riset dan apa namanya karya tulis ilmiah, mending cari yang lain sih bentuk kontribusinya menurut saya seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Mas Fajri. Ini alhamdulillah Mas Rofi sudah balik. Silakan Mas, mungkin atau perlu saya ulang Mas pertanyaan dari Mbak Sabila. Tadi yang pengalaman belum ada pengalaman akademis ya Mas, Betul. kalau nggak salah. Hmm. Iya, itu tadi benar Mbak. Jadi memang baiknya adalah ada dulu karena itu akademik itu fokus ya. Tapi Mbak bisa juga pakai alasan lain kayak misalnya pernah nulis di koran atau nulis di majalah atau bahkan ikut conference kayak gitu-gitu. Pokoknya yang berbau penelitian lah Mbak. Kalau misalnya nggak pernah pekerjaan, apakah ada pengalaman gitu? Misalkan ya itu tadi ikut conference, ikut webinar-webinar atau ikut paper mungkin pernah itu bisa juga Mbak dimasukin gitu. Jadi nggak perlu yang benar-benar publikasi gitu. Pokoknya pernah menulis atau meneliti itu bisa jadi awalan pengalaman gitu. Gitu sih Mas. Semoga membantu Mbak Vila.
Ya, makasih Mas Rofi dan Mas Fadli. Oke, kita izin lanjut lagi ya. Mas Fadli sama Mas Rofi masih semangat kan ya? Oh, siap. Masuk, Soalnya, masuk. oke nih kita punya waktu sampai jam 12 sebelum makan siang. Nah, berikutnya nih saya mau lanjut dari pertanyaan dari Mbak Vika atau Vica. Mohon maaf kalau saya salah dalam apa pembacaannya. Jadi Mbak Vika ini bertanya terkait dia tuh melanjut ke S2 dan dia itu lulusan dari teknik sipil. Nah, ia minta saran kepada Mas Fajri maupun Mas Rofi kira-kira untuk mentoring maupun TOEFL kira-kira bagusnya ngambil di mana? Mungkin dari Mas Rofi dulu deh. Ya. eh ini TOEFL IBT kan ya maksudnya ya. Hampir sama kayak IELTS itu ya berarti ya. Iya, kalau PDP. Itu teman-teman harus tahu dulu teman-teman kelemahannya di mana gitu. Jangan 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 nggak tahu apa-apa dulu, tapi tahu dulu kelemahannya di mana karena TOEFL, IBT maupun IELTS itu bisa dilatih gitu. Dan itu emang harus dilatih pakai drilling gitu. Jadi try out terus gitu. Tapi teman-teman harus tahu kelemahannya dulu karena nggak mungkin kita blank semuanya. eh, Kita kalau di IELTS itu ada 4 tahap ya. Kalau di IBT saya kurang tahu. Tapi kalau kalau di IELTS itu ada 4 tahap. Itu nanti kita fokus ke yang kurang aja gitu. Jadi kita fokus try out di situ sehingga nanti nilainya bisa katrol yang buruk gitu. Kalau saya dulu caranya kayak gitu. Nah, kalau saya karena saya IELTS waktu itu saya pakai yang namanya IELTS Cambridge dan itu ada di Telegram. Kalau TOEFL kurang tahu sih saya. Mungkin ada juga sih di Telegram. Pokoknya saya pakai IELTS Cambridge waktu itu untuk latihan gitu. Mbak Vika, terima kasih. Oke. Dari Mas Fajri, silakan. Oke, ya sama sebenarnya kalau untuk TOEFL saya kurang tahu banyak karena waktu itu ngambilnya itu IELTS karena kan yang di UK kayak gitu ya. Cuman ya tadi sebenarnya udah dijelasin juga sih sama Mas Rofi, saya rasa tidak perlu mengulang, cuman mungkin menambahkan aja tapi untuk IELTS. Jadi saya itu ada apa namanya website yang saya suka banget dan saya selalu rekomendasikan ke orang-orang untuk coba deh belajar di website ini untuk otodidak karena di situ ada contoh soal yang begitu updated gitu ya dan ada pembahasannya juga kayak gitu. Nah ini saya tulis di chat ya ieltsonlinetest.com. Mungkin sorry, mungkin ada yang udah pernah akses atau ada yang belum ya di situ. Itu aja paling Mas Danar tambahannya. Oke, makasih banyak Mas Fajri dan Mas Rofi. Ini berikutnya ada pertanyaan yang dari Mbak, maaf. Dari Mbak Ratri, jadi Mbak Ratri ini tahun lalu masuk LPDP dan gugur di tes substansi. Nah, kebetulan Mbak Ratri ini sudah berkeluarga dan punya anak yang masih balita. Nah, oleh interviewernya ditanya, seberapa penting sih peran keluarga dalam menunjang studi Anda, sehingga ia menjadi sedikit ragu dengan interpretasi terhadap apa yang tersebut. Kira-kira mungkin dari Mas Fajri maupun Mas Rofi, bagaimana caranya menanggapi tanya soal keluarga ini? Mungkin dari Mas Fajri dulu kali ya. Kalau nggak saya oper ke Mas Sakti mungkin atau Mas Fajri. Silakan Mas Fajri. Iya, saya belum ada pengalaman ya, karena belum berkeluarga kayak gitu. Cuman mungkin informasi dikit, kayak banyak juga sih teman-teman saya yang udah berkeluarga, udah punya anak, anaknya kecil-kecil, tapi ya diterima juga kayak gitu. Mungkin bisa ditanya ke alumni-alumni yang udah berkeluarga. Mungkin Mas Sakti ya, udah berkeluarga. Boleh ditanya. Mungkin Silakan, Mas Rofi silakan. dulu kali ya. Mas Rofi dulu kali ya. Mas Rofi mungkin ada masukan Mas, kalau nggak mau saya oper ke Mas Sakti dan Mas Batiar. Kalau saya baru punya istri sih Mas. Tapi waktu wawancara jangan apa kalau misalkan udah ditembak gitu ya, misalkan berapa penting peran keluarga gitu. Ya, ya Mbak bilang aja emang penting gitu. Keluarga itu supporting system bla bla bla. Tapi nanti kalau kalau diperdalam lagi misalkan gimana
waktu kalau misalkan harus jauh dari keluarga gitu, ya Mbak jawabannya diplomatis saja gitu. Misalkan ya sekarang sudah ada video itu apa video call gitu. Jadi saya bisa video call. Sekarang telepon juga bisa pakai WhatsApp, bla 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 kayak gitu. Kan sekarang udah pakai teknologi nih. Jadi biayanya sedikit. Jadi bisa mengobati rasa kangen saya. Misalnya Mbak kayak gitu aja. Tapi perihal setelah itu Mbak lulus, Mbak mau bawa keluarga atau mau nanti setelahnya gimana? LPDP udah lepas tangan sih kalau yang sekarang ya. Tapi jangan sampai ketahuan di awal gitu. Kalau Mbak emang keberatan banget nih pisah sama keluarga kayak gitu-gitu. Pasti pasti nanti pertimbangannya berat banget gitu sih. Itu kalau pengalaman saya tahun lalu sih ya. Makasih Mas Danar. Semoga membantu Mbak Ratri. Oke, ini saya izin ya karena pertanyaan ini sangat krusial dan ini kan kayak sempat rame kan di dulu contoh kayak misalnya LPDP kayak sering nanya-nanya hal yang terlalu pribadi atau seperti itunya. Nah ini saya mau ngajak Mas Sakti maupun Mas Bahtiar kan kebetulan mereka berdua sudah punya anak. Jadi mungkin saya berharap dari Mas Sakti maupun Mas Bahtiar bisa sharing dari sisi pengalaman mereka. Silakan Mas Sakti dulu kali ya. Ini supir tembak ya berarti. Ya, makasih banyak Mas Danar, teman-teman sekalian. Saya izin sharing juga ya. Tadi sebenarnya penjelasan dua narsum kita tuh sudah tepat menurut saya. Tadi Mas Rofi juga menyampaikan, jadi memang ini juga agak tricky ya. Saya cerita satu pengalaman teman saya yang kebetulan kami ngobrol itu pas mau tes TBS di BKN gitu ya. Dulu kan masih offline tahun 2019. Nah, dia cerita ya waktu itu dia tahun keduanya tes, terus di tes yang pertama dia dapat pertanyaan terkait keluarga. Nah, trikinya adalah S2 LPDP itu kan sejak 2017 ya kalau nggak salah ya, nggak ada yang namanya family allowance. Nah, di situ dia dapat pertanyaan, apakah kamu akan bawa keluarga? Terus dijawab akan. Terus lalu terkait uh, pembiayaannya akan seperti apa? Nah, ini yang kemudian jadi tricky. Trikinya adalah award LPDP kan secara formal dia tidak boleh untuk bekerja selama menjalani masa studi, kecuali untuk pekerjaan tertentu ya, kalau nggak salah asisten lab segala macam lah. Nah, artinya kan dengan living allowance yang skemanya adalah skema single, tapi dia bawa keluarga, akan ada gap. Nah, gapnya ini kemudian akan ditutup seperti apa? Nah, ini yang kemudian perlu dipikirkan secara hati-hati. Dulu pernah terpikir, saya juga sempat berupaya untuk mengantisipasi ya, kalau ada pertanyaan ini muncul, saya akan jawab seperti apa. Karena saya memang kebetulan juga berencana bawa keluarga saat itu. Dan kuliah kemarin saya juga bawa keluarga di Inggris. Nah, waktu itu saya sempat terpikir untuk, wah kalau misalnya ada pertanyaan ini, saya akan jawab dengan uang tabungan saya untuk menutup gap tadi. Tapi alhamdulillahnya nggak terjawab. Cuman setelah itu berjalan ya, saya kan juga pas di Inggris itu beberapa teman juga bawa keluarga. Memang menurut saya yang tepat tadi jawaban diplomatis seperti Mas Rofi jelaskan. Artinya apa? Artinya yang penting nih di tes substansi nih, kita bukan kemudian mencoba membodohi interviewer, ya bukan. Cuma maksudnya kita jawab sediplomatis mungkin. Hal-hal kayak tadi ideologi, masalah keluarga, jawab sediplomatis mungkin. Nanti setelah lulus kita mau bawa keluarga, itu LPDP udah nggak peduli, udah nggak masalah. Urusan nanti di sana kita kemudian dalam tanda kutip makan uang tabungan buat menghidupi keluarga kah atau bagaimana, nah itu LPDP udah nggak mikirin itu sepanjang kita memenuhi target kita sebagai seorang awardee. Jadi kalau saya pribadi boleh sharing ya, memang tepatnya tadi jawab sediplomatis mungkin ya. Tadi kalau Mas Robi tadi udah ngasih contoh kan, jawab diplomatis itu seperti apa. Nah, kayaknya tepatnya itu seperti itu. Ini konteksnya untuk S2 ya, kalau bukan untuk konteks S3. Demikian Mas Danar, makasih. Oke, makasih. Mungkin Mas Bahtiar mungkin mau nambahin sedikit mungkin Mas dari sisi pengalaman Mas Bahtiar soal keluarga ini. Terima kasih Mas Danar. Jadi saya cuma highlight aja dari yang disampaikan. Sorry Mas, suaranya agak kecil Mas. Oh, sorry. Saya cuma nambahin dikit nih Mas Danar. Jadi cuma highlight aja dari yang disampaikan Mas Rofi.
dan Mas Sakti tadi on point banget, saya setuju banget. Jadi intinya sebenarnya teman-teman ya, yang pengen diketahui dari teman-teman itu adalah apakah keberadaan teman-teman mempunyai keluarga itu, punya istri, punya suami atau punya anak itu, apakah akan menjadi beban atau justru menjadi support untuk kesuksesan pendidikan teman-teman. Itu aja sih. Jadi mereka cuma pengen tahu kalau misalnya punya anak, misalnya kasusnya Mbak siapa tadi, sorry, Mbak Ratri. Mbak Ratri ya, Mbak Ratri misalnya punya balita gitu ya, itu gimana caranya dengan keberadaan anaknya Mbak Ratri itu nggak akan jadi beban yang akan mengganggu kuliahnya Mbak Ratri gitu aja. Jadi bahwa Anda sudah punya contingency plan-nya, mau direncanakannya seperti ini nih, nanti anak saya akan saya beginikan atau akan dibeginikan gitu ya, supaya pendidikan saya bisa fokus. Saya akan make sure pendidikan saya tidak terganggu dan malah bisa jadi lebih baik gitu dengan adanya balita itu sih poinnya. Jadi metodenya seperti apa itu monggo masing-masing kita punya approach yang berbeda-beda gitu ya. Misalnya kayak Pak Sakti, kebetulan beliau akhirnya memutuskan untuk keluarganya dibawa ke kuliah. Kalau untuk kasus saya, kebetulan saya istri dan anak-anak saya tinggal di Indonesia, jadi saya berangkat sendiri ke lokasi studi saya waktu itu. Jadi approach-nya beda-beda. Yang penting benang merahnya adalah make sure bahwa keberadaan keluarga ini justru bisa mensupport, bukan malah menambah beban yang mengganggu studi teman-teman. Itu sih yang saya sampaikan. Terima kasih Mas Danar. Ya, makasih Mas Bahtiar. Oke, sekarang kita beralih ke pertanyaan Mbak Tika. Ini pertanyaan cukup komprehensif. Jadi Mbak Tika menanyakan, kan saat ini kan kita kan ada bisa milih sampai 3 jurusan kan. Apakah pas wawancara hanya pilihan nomor 1 saja yang ditayangkan oleh reviewer, dan kemudian apakah pilihan kedua dan ketiga apakah ditanyakan, kemudian juga kalau misalnya beda jurusan, apakah akan ditanya lebih lanjut. Terus terakhir, apabila ada rekannya yang dapat double degree master, ini saya agak kurang paham. Kemudian apakah ada rekannya yang dapat double degree master melalui LPDP? Karena pilihan ketiga saya masukkan double degree yang awal mulanya sudah terima di kampusnya. Mungkin dari Mas Rofi dulu kali ya. Soal yang pilihan kedua, Iya. 1, 2, 3. Ya, silakan Mas. Iya. Terima kasih, Mas. Jadi tetap dipersiapkan ya, Mbak Tika. Jangan asal kayak tadi saya bilang kayak nggak ada reasonnya, nggak ada urgensinya gitu. Jangan jangan asal naruh pilihan gitu. Nanti bakal kelabakan sendiri gitu. Tapi untuk menjelaskan waktu itu saya fokusnya ke 2 kampus saja, tapi fokus ke 1 kampus utama. Jadi itu sebenarnya teknik wawancara sih, Mbak. Jadi ketika Mbak ditanyakan ya Mbak coba mengarahkan pembicaraan itu pada 1 kampus yang memang Mbak tuju gitu. Tapi Mbak juga jangan melepas yang kedua dan ketiga alasannya gitu. Tetap Mbak persiapkan. Kayak tadi saya Sydney University dan Monash-nya saya kasih beberapa alasan gitu. Tapi tetap saya fokusnya menjelaskan ke kenapa di Sydney, kenapa di Sydney kayak gitu. Lalu nomor 3, double degree master itu di kampus saya ada Mbak 1 orang, itu bisa sekarang. Nggak tahu ya kalau sekarang, kalau batch-nya Mbak kurang tahu, tapi kalau di batch saya kemarin ada 1 double degree 2 kampus beda gitu. Itu sih Mas Danar, terima kasih. Oke, baik. Mungkin dari Mas Fajri ada tambahan, Mas? Eh, Saya untuk yang double degree tadi kayaknya udah dijawab sama Mas Sofi ya. Terus kalau untuk apa namanya pertanyaan yang pertama juga setuju sih untuk menyiapkan. Namun saya mungkin bicara dari pengalaman waktu itu saya ngisinya cuma 1 sih. Jadi setahu saya itu untuk 3 kampus itu kayaknya tidak mandatori ya. Dan selama apa namanya dan waktu itu saya milihnya cuma 1 karena ya saya sudah tahu ya emang saya pengen masuknya itu cuma yang di University of Glasgow. Dan tapi even saya nulis 1 ketika ngejawab pun bukan ketika ngejawab sih, ketika mempersiapkan daftar pertanyaan dan jawaban, saya pun juga research untuk kemungkinan kampus lain karena kan pasti ditanya kenapa apply-nya cuma 1 kayak gitu ya. Udah saya udah siap dengan jawaban saya gitu. Kayak gitu, Mbak. Oke, makasih banyak Mas Fajri. Oke, karena masih banyak pertanyaan lagi, saya izin lanjut ya. Sekarang ke Mbak Yuni Kustrianingrum. Jadi Mbak Yuni juga udah pernah punya pengalaman ikut
batch 2 LPDP dan gagal di substansi. Nah, waktu itu ada pertanyaan yang menarik dari interviewernya. Apabila kembali di LPDP, apakah milih cuti atau resign? Nah, waktu itu Mbak Yuni menjawabnya dia memilih resign, dan menurut Mbak Yuni, para panelisnya sepertinya kurang setuju. Nah, kira-kira kalau dalam hal ini bagaimana tanggapan dari Mas Fajri maupun Mas Rofi? Karena di posisi Mbak Yuni sekarang itu eh, agak sulit buat mengajukan cuti ke tempat bekerja, sehingga dia cenderung prefer resign jika terima LPDP. Ini pertanyaan bagus sekali karena saya yakin dari sisi sudut pandang Mas Fajri selaku yang kerja di swasta maupun Mas Rofi di pemerintah, mungkin ini bagus buat disampaikan sudut pandang. Mungkin saya mulai dari Mas Fajri dulu kali ya. Boleh, mungkin jawabannya singkat ya, karena memang di kantor saya pun juga nggak ada pilihan cuti belajar, jadi waktu itu saya resign. Dan saya jelaskan kontribusi saya waktu itu memang ingin kembali lagi ke tempat saya bekerja, karena saya udah punya network di sana, baik itu internal maupun network eksternal. Jadi ya nggak masalah sih menurut saya alasannya resign, dan nggak masalah juga kalau mau kembali ke eh, perusahaan tempat kita bekerja, kayak gitu. Itu jawaban saya waktu itu sih. Jadi eh, seperti itu Mas Danar. Terima kasih Mas Fajri. Selanjutnya dari Mas Rofi. Ya, kalau kalau targeted PNS dan sebagainya pasti nggak boleh udah titik itu, karena kita ada kontrak. Tapi kalau yang swasta di sini di saya itu bukan alasan, tapi alasannya mungkin lebih ke urgensinya gitu. Ketika memang harus resign dan Mbak punya tujuan misalkan, yang penting urgensi untuk menyelesaikan masalahnya itu Mbak kenapa gitu? Apakah ini misalkan skupnya terlalu kecil, itu maka Mbak harus upgrade, itu juga bisa lagi. Itu juga bisa juga. Jadi tergantung ke urgensinya sih. Yang penting sih Mas Danar, terima. Oke, makasih banyak Mas Rofi. Cuma tadi agak putus-putus Mas. Mungkin bisa diulas sekali lagi Mas. Mungkin tadi kayaknya sempat nggak kedengeran Mas. Mungkin mohon maaf Mas sekali lagi Mas. Ya. Start. Oke, baik. Mungkin karena ada masalah teknis, saya izin lanjut dulu ya biar semua dapat dijawab. Berikutnya dari Mas Torik Majid, beliau bertanya ketika diwawancara dan tanya tentang personal statement, apakah jawabannya harus sesuai dengan apa yang tertulis dalam aplikasi? Kemudian apakah dimungkinkan untuk menjawab di luar yang diisi di aplikasi LPDP? Silakan dari Mas Faji dulu kali ya. Iya, terima kasih Danar. Untuk pertanyaan tersebut saya rasa alangkah baiknya kalau misalnya justru sangat direkomendasikan ya, karena kan itu yang kita tulis pasti itu yang bakal dibaca juga gitu. Dan setahu saya itu interviewer itu ngebaca ya on the spot gitu. Tapi kalau misalnya memang ada yang berkembang, menurut saya itu nggak masalah juga, karena dulu saya ingat pernah pernah hadir di sesi seperti ini dan ada pertanyaan yang sejenis sih kayak gitu, dan pembicaranya itu waktu itu mengatakan ya dia pun juga ada perubahan dari yang personal statement, cuman memang nggak major gitu. Jadi penambahan-penambahan aja setelah ya dia melakukan research lebih dalam kayak gitu. Di kasus saya sendiri itu memang tidak ada perubahan sih. Jadi saya memang mengusahakan untuk tidak ada perubahan karena eh, menurut saya penting untuk bisa konsisten gitu antara personal statement dengan ya yang nanti kita jawab kayak gitu, ya harus sesuai dengan personal statement yang saya buat. Seperti itu Mas Danar, terima kasih. Oke, baik. Oke, selanjutnya dari Mas Rofi mungkin mau menambahkan, Mas?
Mas ini ya, oke baik. Kalau gitu saya lanjut lagi ya, karena Mas Rofi ada masalah teknis di koneksinya. Berikutnya dari Mas Ojak, dia menanyakan bagaimana tips dan trik untuk melihat korespondensi dengan dosen tujuan untuk S3. Jadi beliau pernah email dosen dengan kirim CV dan cari riset. Ada yang respon, ada yang enggak. Kira-kira apakah ada advice dari Mas Fajri? Oke, mungkin tidak bisa menjawab secara komprehensif ya karena belum ada pengalaman. Tapi kalau yang ya kebetulan saya ada teman juga sih yang beliau itu juga mengincar S3, sorry LOE gitu ya untuk S3 di luar negeri. Dan memang ya kondisinya sama sih, pasti akan mengalami kayak ada yang jawab, ada yang enggak. Cuman ya dia akhirnya ya eh, keep trying aja, keep effort untuk uh, berkorespondensi kayak gitu sih. Mungkin dengan mencari kontak yang lain kayak gitu ya. Tapi again sih itu saya rasa bakal lebih cocok kalau ditanya sama yang udah pernah S3 juga deh. Takutnya saya salah jawab. Eh, ini izin saya tackle ya. Jadi saya kebetulan istri saya lagi S3 di Belgia. Jadi buat teman-teman yang melanjut S3 intinya keep trying, keep trying. Jadi kayak istri saya tuh selalu nggak dia tuh berkali-kali kayak email ke dosen tujuan bagaimanapun juga pastinya akan banyak yang tolak dibandingin yang diterima. Jadi buat teman-teman yang melanjut S3 dan mencoba mencari supervisor itu pokoknya terus coba aja. eh, sering sering kok ada yang sampai puluhan kali mencoba baru 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 ada yang respon. Jadi buat teman-teman semua pokoknya terus saja mencoba karena bagaimanapun juga eh, kalau cuma mencoba sekali dua kali ya tentu peluangnya nggak sebesar kalau misalnya kita mencoba lebih banyak lagi. Jadi pokoknya keep trying and trying. Oke, makasih banyak. Selanjutnya saya lanjut ke dari Mas Ilham. Eh, apakah surat rekomendasi harus dari kampus atau ada opsi lain soalnya kampusnya jauh dan belum kembali ke kampung dan sekarang posisinya belum memiliki pekerjaan. Mungkin dari Mas Rofi dulu kali ya. Ah, kalau ini agak sulit sih, Mas Danar ya. Saya kurang paham sih, cuma harus dicek ke administrasinya ya. Hati-hati untuk itu karena jangan sampai berbeda. Kalau saya cuma taunya PNS sih. Itu sih Mas Danar, mohon maaf belum bisa menjawab. Ya, dari Mas Fajri mungkin ada advice. Iya, kalau untuk rekomendasi, menurut saya sih yang paling penting itu rekomendasi justru dari orang yang dikenal ya, menurut saya. Karena dari LPDP setahu saya nggak mewajibkan dari kampus ya, kecuali memang fresh grade ya. Kalau fresh grade ya masih mudah lah. Tinggal let's say cari dosen yang memang dekat sama teman-teman, yang memang mengenal personal teman-teman, itu bakal lebih bagus gitu dibandingkan rekomendasi yang sifatnya general, apa namanya ya dari kampus tapi let's say dari dekan tapi sebenarnya nggak kenal-kenal amat. Menurut saya sih lebih bagus dari dosen yang emang kenal secara personal dan tahu apa namanya performance teman-teman secara akademis itu seperti apa di dunia kuliah. Nah, untuk kasus saya sendiri karena saya waktu itu lulus 2011, menurut saya udah nggak relevan kalau saya minta surat rekomendasi dari kampus. Makanya saya nggak lampirkan surat rekomendasi dari kampus, tapi dari atasan saya di tempat kerja kayak gitu. Yang memang tahu saya. Karena kan tujuan surat rekomendasi itu untuk interviewer apa sih kan untuk tahu karakter kita dari pihak ketiga. Kalau misalnya si pihak ketiga itu nggak tahu kita ya, what's the point seperti itu. Semoga menjawab ya. Oke, baik. Makasih. Ini terakhir ya, setelah ini kita tutup ya karena sudah mau mendekati jam 12. Ini dari Mbak Dameria. Jadi izin bertanya Kak, terkait surat rekomendasi itu dia sudah dapat di tahun 2016 pas selesai S1. Kemudian dia sempat bekerja 5 tahun dan sudah resign dari pekerjaan. Kemudian ia berniat ambil S2 dan mencoba untuk mencari pekerjaan sebagai dosen hukum baik swasta maupun luar negeri. Nah, balik lagi konteks surat rekomendasi yang sudah lama, apakah tetap perlu atau bisa pakai surat rekomendasi yang lama? Mungkin dari Mas Fajri dulu kali ya. Pertanyaan Oke, jadi terakhir. saya lebih penasaran sih kalau surat rekomendasi ini maksudnya dari kampus ya atau bukan? Oh, Mungkin atau Mbak, udah lama tahunnya ya? Oh, oke oke. Kalau saya sih waktu itu nggak tahu ya sebenarnya rumusnya seperti apa, apakah ada kayak expiry-nya atau enggak kayak gitu. Tapi waktu itu saya
waktu 2018 kan saya apply itu LPDP. Nah, itu ketika 2022 saya apply lagi, itu saya ganti sih yang lebih recent kayak gitu, yang lebih terbaru kayak gitu. Tapi sama-sama dari perusahaan saya, dari atasan saya. Cuman memang atasannya udah berganti waktu itu. Jadi eh kurang tahu juga ya apakah ada garansi kalau surat rekomendasi dari 5 tahun lalu itu diterima atau tidak. Tapi kalau saran saya sih lebih recent, lebih baik sih. Menurut saya lebih terbaru itu lebih baik. Bisa dari, kan di sini Mbaknya pernah ngajar di dosen hukum ya? Sorry. Mencari di dosen hukum. Oke. Kalau misalnya tidak bekerja dari balai desa, sorry ya suaranya. Dari tokoh masyarakat itu juga sebenarnya nggak apa-apa sih kalau misalnya setahu saya ya, misalnya belum bekerja seperti itu. Mudah-mudahan menjawab ya pertanyaannya Mbak Dameria. Terima kasih. Oke, makasih. Ini terakhir mungkin dari Mas Rofi, silakan Mas. Mohon dibantu jawab. Kalau saya sepakat sih Mas Danar dengan Mas Fajri, kalau bisa yang recent dan juga yang mengenal kita gitu aja sih. Kalau masalah surat rekomendasi ya. Itu sih Mas Danar. Baik. Oke, terima kasih. Oke, makasih banyak teman-teman semua atas antusiasmenya. Ini banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang sangat kritis dan bagus sekali. Dan juga terima kasih kepada Mas Fajri pun Mas Rofi. Ini mungkin sebelum balik lagi ke teman-teman Sekolah Edu, mungkin dari Mas Fajri ada pesan penutup Mas sebelum dilanjutkan oleh Mas Rofi untuk pesan penutupnya buat teman-teman semua, ya pesan motivasi. Silakan mungkin dari Mas Fajri. Singkat aja ya, intinya terus berjuang sih teman-teman. Kalau misalnya memang dari kemarin mengalami kegagalan, selalu ingat aja ada tadi Mas Danar yang 5 kali, saya 9 kali, dan ada orang lain yang lebih bahkan berkali-kali. Intinya selalu yakin sih timeline yang di atas itu lebih baik kayak gitu sih. Lebih tahu kapan terbaiknya kita dapat kesempatan ini. Yang penting kita terus berusaha, kita fokus di effort kita, itu aja. Terima kasih. Oke, dari Mas Rofi Mas, pesan-pesan motivasi buat para pejuang beasiswa kita semua. Ya, kalau saya quote Direktur LPDP aja Mas. Jadi waktu angkatan saya beliau pernah berkata gini, LPDP itu tidak memiliki kuota karena dananya terus bertambah tiap tahun. Jadi award yang bisa diterima juga bertambah banyak. Jadi beliau mengatakan bahwa saingan LPDP itu bukan antar perorangan gitu, tapi antara kamu dan diri kamu sendiri. Jadi balik lagi teman-teman harus bisa meyakinkan diri sendiri, harus terus berjuang, terus juga be spesifik sama critical dan juga urgensinya teman-teman harus bisa menyampaikan waktu nanti tes substansi. Itu sih Mas Danar, terima kasih. Luar biasa sekali, makasih Mas Rofi dan Mas Fajri. Jadi mungkin untuk singkatnya saya coba rangkum, ada 2 hal mungkin yang ditekankan oleh Mas Rofi dan Mas Fajri. Yang pertama persiapan, jadi mungkin teman-teman seperti yang teman-teman lihat tadi kan kayak mereka sampai bikin mind map, fishbone, sampai sedetil itu. Jadi buat teman-teman yang ingin mendapatkan beasiswa, nggak ada salahnya untuk mencoba lebih mendetilkan kira-kira apa sih yang teman-teman ingin tuju dan ingin dapat dari beasiswa yang teman-teman tuju. Kemudian dan terakhir jangan lupa untuk terus berjuang, bagaimanapun juga semakin banyak teman-teman berjuang juga semakin gede peluang untuk dapatnya. Mungkin sekian dari saya dan saya kembalikan lagi ke Mas Bahtiar dan Mas Sakti untuk menutup. Siap, terima kasih banyak Mas Danar. Juga pada 2 narsum kita yang luar biasa ya, Mas Fajri dan Mas Rofi. Terima kasih banyak teman-teman ya. Sungguh inspiratif nih sesi webinar kita pagi hari ini sampai siang ya, udah siang, bukan pagi lagi teman-teman. Thank you banget, apalagi Mas Rofi nih di Sydney udah sore nih ya Mas Rofi ya. Thank you banget sudah meluangkan waktunya ya, baik teman-teman narsum, teman-teman partisipan juga semuanya. Kami ucapkan terima kasih banyak. Di layar, di share screen sudah kami tampilkan nih teman-teman. Kami persilahkan teman-teman barangkali ingin belajar lebih banyak, ingin mendapatkan sharing informasi lebih banyak dari kami, bisa follow sosial media kami. Di Instagram ada ID Sekolah Edu, di TikTok juga ada ID Sekolah Edu. Atau kalau mau nanya langsung nih teman-teman, barangkali ada pertanyaan yang
belum sempat tersampaikan tadi ya dalam webinar, bisa email kami di id.sekolaredu@gmail.com atau mungkin kirim WhatsApp langsung ke kami di 0815 8475 9691 ya. Silahkan di screen capture teman-teman, barangkali mau disimpan boleh, nanti boleh ditindaklanjuti setelah acara selesai. Untuk acara kali ini mungkin teman-teman ada yang kelewat tadi, ada yang skip lagi ngambil teh atau ngambil kopi tadi ya, pas lagi penjelasannya Mas Rofi dan Mas Fajri, nanti bisa diikuti di Instagram kita. Kita akan share sedikit mungkin insight-insight apa yang disampaikan oleh mas-mas narasumber yang inspiratif tadi. Gitu ya teman-teman ya. Sampai jumpa lagi nanti next time kita insya Allah akan jumpa lagi dengan teman-teman. Kami akan selalu berusaha berbagi apapun yang kira-kira bisa bantu teman-teman nih dalam meningkatkan kompetensinya, dalam mewujudkan mimpi-mimpi terkait akademis dan profesional. Oke, terima kasih banyak sekali lagi kami ucapkan dari Sekolah Redu. Kami pamit. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank Terima you kasih guys. Mas Terima Rofi, kasih Mas banyak. Fajri. Thank you, terima Terima kasih kasih. banyak.